Mendengar apa yang dikatakan Long Zizi, semua orang mengangguk dalam hati, dan mereka semua merasa lega. Siapa yang tahu siapa yang bukan master dengan level tempur Qizun level 15 atau lebih, yang bisa sampai di sini? Tentu saja, kecuali mereka yang berusia 30 atau lebih kecuali, untuk seraf, dan meskipun tingkat pertempuran dari binatang suci itu kurang dari tingkat ke-15 Qizun, tekanannya tidak akan menyerang binatang suci itu, sehingga binatang suci itu dapat lewat dengan aman. Haha, ayo masuk, kata Long Jingtian sambil tersenyum, dan kemudian memimpin sekelompok master neraka menuju portal harta karun Dewa Perang. Oke, Long Ge tersenyum dan mengangguk, lalu dia juga mengendarai Tao Ti Xiaohai dan berjalan sambil memegang tudung semangat juangnya. Tang Yidao dan yang lainnya juga menaiki tunggangan mereka. Ketika mereka berjalan 5 meter di depan portal harta karun Dewa Perang, memang ada tekanan kuat yang datang. Namun, tekanan ini, yang hanya merupakan kekuatan Qizun tingkat 15, bukanlah ancaman bagi Long Ge dan yang lainnya bertahan. Long Ge dan yang lainnya bertahan. Setelah memasuki portal, ruang tiba-tiba berubah seketika. Long Ge dan yang lainnya berada di aula besar. Aula ini panjangnya ribuan mil, lebarnya ribuan mil, dan tingginya ribuan mil aula. Mereka seperti sekelompok orang di tengah-tengah istana. Melihat aula yang begitu megah, Long Ge dan yang lainnya langsung terkejut. Saya melihat cahaya matahari, bulan dan bintang memancar dari atas aula, menerangi seluruh aula. Saat Long Ge dan yang lainnya sedang mengagumi pemandangan indah matahari, bulan, dan bintang di atas aula, para master dari dunia peri dan dunia surga juga berteleportasi. Semua master dengan level tempur level Qizun 18 atau lebih masuk, dan sekitar 30 seraf itu benar-benar berteleportasi di bawah perlindungan perisai pendendam Achilles. Lagi pula, satu orang lagi dalam harta karun Dewa Perang memiliki kekuatan lebih. Apakah ini kuil Dewa Perang yang legendaris? Long Jingtian bertanya. Dia mengetahui keberadaan kuil Dewa Perang dari buku leluhur keluarga Panjang Perang, atau harta karun Dewa Perang ada di kuil perang. Seharusnya itu yang dikatakan kakekku Zeng ketika aku datang ke sini, kata Long Feihu dengan penuh semangat. Bahaya apa yang ada di kuil perang ini? Apakah ada mekanismenya? Long Ge bertanya. Tidak ada bahaya, tidak ada mekanisme, hanya ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di kuil perang ini, kata Long Feihu dengan keras dan bersemangat, dan suaranya segera terdengar oleh semua orang. Namun, para master di dunia abadi tidak mudah mempercayai Long Feihu, karena mereka mungkin berpikir bahwa Long Feihu sengaja menipu mereka dan membiarkan mereka mengalahkan mekanisme di kuil. Apa struktur harta karun Dewa Perang ini? Long Ge bertanya melalui transmisi suara. Sederhana sekali. Ada artefak yang tak terhitung jumlahnya di dinding kuil perang di timur. Artefak itu dikumpulkan oleh Dewa Perang. Siapapun dapat memilih 10 artefak darinya. Ada banyak teknik di dinding kuil perang di selatan. Siapapun bisa. Anda dapat memilih dari 10 ada ramuan yang tak terhitung jumlahnya di dinding kuil perang di sebelah barat Tao Gongfa, dan siapapun dapat memilih 10 botol ramuan dari mereka. Long Feihu berkata dalam sebuah pesan. Dia mengingat ini dengan jelas, karena bagaimanapun juga, inilah yang terjadi, pemimpin klan naga memintanya untuk melakukannya, dia tidak dapat mengingatnya bahkan jika dia tidak mau. Mendengar apa yang dikatakan Long Feihu, Long Ge dan yang lainnya juga menjadi tertarik. Karena tidak ada bahaya, ayo kita ambil harta karunnya dulu, kata Long Ge sambil tersenyum. Yah, ambil semua tindakan untuk mencegah Tuan Abadi itu melakukan serangan diam-diam, kata Long Jingtian. Lalu harta apa yang harus kita pilih terlebih dahulu? Long Ge bertanya. Mari kita pilih artefaknya dulu. Selama kita mendapatkan artefak yang bagus, efektivitas tempur kita akan meningkat dengan cepat. Bukan tidak mungkin untuk membasmi para master di dunia peri saat itu, kata Long Feihu melalui suaranya. Oke, Long Ge dan yang lainnya mengangguk, lalu sekelompok 47 orang terbang ke arah timur. Ketika Tuan Abadi itu melihat Long Ge dan yang lainnya mulai mengambil tindakan, mereka juga mendiskusikannya. Aku ingin tahu apakah yang dikatakan Long Feihu tentang tidak adanya jebakan di kuil perang itu benar. Tanya Agelius. Haha, jangan khawatir, Long Feihu adalah orang yang belak-belakan dan tidak punya otak. Karena dia bilang tidak ada jebakan jika tidak ada jebakan, ayo kita cari harta karun itu sekarang, kata Hong Fei sambil tersenyum. Bagaimana jika Long Jingtian mengirim pesan ke Long Feihu untuk mengatakan ini? Jino bertanya dengan cemberut. Jika Long Jingtian meminta Long Feihu untuk mengatakan ini, hanya dapat dikatakan bahwa Long Jingtian telah merencanakan kita semua, tetapi Long Jingtian dan yang lainnya sudah mulai mencari harta karun itu. Jika kita tidak mengambil tindakan apapun, kita akan membasmi mereka saat mereka menemukan harta karun itu. Kalau begitu, kita akan berada dalam bahaya, kata Hong Fei. Yah, Achilles mengangguk, kita tidak bisa mengikuti mereka tanpa malu-malu. Kita hanya bisa mencari sendiri. Untuk mencegah mereka membasmi kita,
kita harus bertindak secara kolektif. Yah, tidak peduli apa yang dikatakan Long Feiyu itu benar atau tidak, kita harus berhati-hati, kalau tidak semua orang bisa mati setelah jatuh ke dalam perangkap, kata Jino. Hong Fei dan yang lainnya mengangguk, lalu terbang ke arah barat, mencari harta karun di harta karun Dewa Perang. Long Ge dan yang lainnya terbang di lapangan Dewa Mars yang luas. Ada banyak kata sederhana di lantai emas lapangan Dewa Mars. Kata-kata ini mencatat sejarah pertempuran Dewa Perang di alam dewa yang lain memperhatikan saat mereka terbang, dan mereka merasa tidak terbatas. Dewa Perang pada saat itu juga berkultivasi selangkah demi selangkah dari dunia binatang dewa, dan kemudian menjadi dewa kuno. Dalam proses pertarungannya, dia fokus pada pertarungan dan memasuki Tao melalui pertarungan, kuat. Long Jingtian melihatnya. Dia berkata sambil melihat kata-kata di tanah. Yah, nenek moyang kita sangat kuat. Jika bukan karena aliansi 4 dewa kuno Dewa Ibel, Dewa Perang tidak akan binasa bersama mereka, kata Long Feiyu. Mungkin ini juga semacam takdir, tiba-tiba Long Ge berkata dalam kegelapan. Long Ge tiba-tiba berpikir bahwa jatuhnya Dewa Perang sepertinya adalah semacam takdir, akibat dari kerinduan untuk menjadi lebih kuat. Long Jingtian dan yang lainnya memandang Long Ge dengan kaget. Long Ge dengan cepat mengganti topik pembicaraan, menunjuk dan berkata lihat, kita telah mencapai tembok timur kuil perang. Long Jingtian dan yang lainnya menoleh dan segera melihat cahaya putih menyilaukan memancar dari dinding timur, dan tekanan kuat muncul dari udara tipis. Long Jingtian dan yang lainnya buru-buru mengangkat perisai semangat juang mereka sebelum mereka bisa terus terbang ke bawah. Saat Long Jingtian dan yang lainnya terbang semakin dekat, cahaya putih yang menyilaukan secara bertahap muncul di depan Long Jingtian dan yang lainnya. Cahaya putih menyilaukan yang memancar dari seluruh dinding ternyata adalah topeng cahaya putih. Setiap topeng cahaya putih berisi artefak. Melihat begitu banyak artefak sekaligus membuat Long Jingtian dan yang lainnya bersemangat. Long Jingtian dan yang lainnya mendekati dinding dengan tudung douki mereka, dan kemudian mengamati dengan cermat. Mereka melihat bahwa semua artefak ini berada di atas tingkat tembaga ilahi. Artefak tingkat besi ilahi terlalu malu untuk ditempatkan di sini, dan artefak kelas atas berlimpah. Wow, ada peralatan perak ilahi tingkat rendah di sini, kata Murong Xiaoxing di satu tempat. Ada apa? Aku juga punya armor perak ilahi tingkat menengah di sini, kata Xiao Ling sambil mencibir. Saya juga menemukan sepotong baju besi perak ilahi bermutu tinggi di sini. Suan Yuan Xiaoyu terbang lebih tinggi dan berkata dari atas. Peralatan perak ilahi bermutu tinggi, ini adalah peralatan terbaik yang diberikan kepadaku oleh keluargaku. Aku tidak menyangka akan terlihat di mana-mana di sini. Tampaknya nenek moyang Dewa Perang sangat kaya saat itu, Long Feiyu berkata sambil mendecakkan bibirnya. Haha, Dewa Perang adalah dewa terkuat di seluruh alam dewa saat itu. Menjadi kaya adalah hal yang normal, kata Si Tian sambil tersenyum. Tapi betapapun kayanya kamu, itu tetap milik Dewa Perang. Kita hanya bisa memilih 10 artefak di sini. Jika kita memilih terlalu banyak, kita akan dipaksa dan diserang, kata Long Feiyu. Seberapa kuat serangan tekanannya? Long Ge bertanya. Saya tidak tahu, Anda dapat memilih artefak ke-11 untuk dicoba nanti, kata Long Feiyu sambil tersenyum. Haha, Long Ge menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Karena tidak ada bahaya di sini, ayo menyebar dan mencari artefak yang kita butuhkan, kata Long Jingtian. Oke, Long Ge dan yang lainnya mengangguk, lalu berpisah untuk mencari. Meskipun mereka mencari secara terpisah, Long Ge, Tao Ti Xiaohai, Huo Wu, dan Bixi Xiaobei, yang telah berubah menjadi manusia, mencari bersama. Tim mereka juga sangat menyenangkan seorang anak kecil. Xiaobei yang tampak seperti gadis kecil adalah pasangan yang sempurna. Xiaobei, menurutmu di mana harta karun itu? Huo Wu memandang Xiaobei dan bertanya. Di atas, saya menemukan bahwa harta karun di atas lebih baik, kata Xiaobei dengan mulut kecil. Long Ge dan Huo Wu saling memandang, tersenyum dan terbang dari tanah, dengan Xiao Hai dan Xiaobei mengikuti di belakang mereka. Long Ge melihat artefak yang tidak terlihat dan berkata dengan emosi Dewa Perang pasti ahli dalam pemurnian senjata saat itu, jika tidak, dia tidak akan memiliki begitu banyak artefak. Bahkan jika dia pergi merampok, dia tidak akan bisa merampok begitu banyak. Kebanyakan dari mereka pasti telah disempurnakan olehnya. Long Ge mengamati artefak tersebut dan dapat merasakan aura Dewa Perang dari artefak tersebut, seperti pedang Dewa Perang miliknya, yang memiliki aura Dewa Perang di atasnya. Ya, aku juga merasakannya. Huo Wu tersenyum dan mengangguk. Huo Wu memiliki baju besi Dewa Perang, jadi tentu saja dia juga merasakan nafas Dewa Perang. Long Ge dan yang lainnya terbang ke atas perlahan, takut mereka akan melewatkan beberapa artefak kelas atas. Namun, mereka menemukan bahwa susunan artefak ini sudah beres tembaga. Semakin tinggi artefaknya, semakin buruk kualitas artefaknya. Long Ge dan yang lainnya terus terbang ke atas dan melihat peralatan perunggu dewa tingkat rendah,
lalu ke peralatan perunggu dewa tingkat menengah, dan kemudian ke peralatan perunggu dewa tingkat tinggi. Mereka melihat peralatan perak ilahi tingkat rendah, peralatan perak ilahi, dan sebagainya. Sebenarnya ada peralatan emas dewa tingkat rendah, kata Long Ge terkejut. Anda harus tahu bahwa peralatan perak dewa tingkat tinggi sudah sangat mengesankan di mata Long Feihu. Jika itu adalah peralatan emas dewa tingkat rendah, itu diperkirakan kartu truf Long Feihu itu juga merupakan peralatan jenis ini. Yahuowu juga mengangguk senang. Tapi kita telah sampai pada akhir. Peralatan emas dewa tingkat rendah pasti yang terbaik, kata Long Ge sambil tersenyum. Meskipun agak menyesal, sudah bagus untuk mendapatkan peralatan emas dewa tingkat rendah. Siapa yang memberitahumu bahwa peralatan emas ilahi tingkat rendah adalah yang terbaik? Ikutlah denganku, dan aku akan membawamu mencari peralatan terbaik, kata Xiao Bei dengan bangga. Apakah itu lebih baik daripada perlengkapan emas suci tingkat rendah? Long Ge bertanya dengan mata terbelalak. Tentu saja, kata Xiao Bei sambil tersenyum bangga, lalu memimpin untuk terbang ke arah di lantai paling atas. Long Ge melihat ke belakang Xiao Bei dan mengirim pesan ke Huowu. Haha, kamu sangat beruntung memiliki tunggangan seperti itu. Huowu tersenyum biasa saja, lalu mengikuti Xiao Bei dan terbang ke depan. Biksi dilahirkan dengan keberuntungan, dan mereka juga memiliki intuisi tentang keberuntungan, dan Xiao Bei, sebagai Ratu Biksi, adalah salah satu yang terbaik. Sekarang, dia membawa Long Ge, Huowu, dan Xiao Hai untuk menemukan artefak terbaik. Tembok timur tingginya ribuan mil dan lebarnya ribuan mil, dengan rata-rata satu artefak per meter persegi, yang berarti ada 250 miliar artefak. Jika mereka mengandalkan Long Ge untuk mencari begitu banyak artefak, mereka hanya akan bisa untuk menemukan yang paling canggih dari waktu ke waktu. Sekarang dengan bantuan Bi Xiao Bei, Long Ge dan yang lainnya dapat menghemat banyak tenaga. Setelah terbang selama 1 jam, Bi Xiao Bei terbang ke suatu tempat di lantai paling atas, lalu menunjuk ke 6 artefak di depan dan berkata, kami telah tiba. Ini adalah 6 artefak. Apakah itu artefak setingkat Anda? Long Ge dan Huowu segera melihatnya. Dari sudut pandang Long Ge, mereka tidak tahu bahwa ini adalah artefak tingkat tinggi. Kali ini lebih besar, kata Long Ge sambil tersenyum, hendak mengulurkan tangan. Harap ingat URL situs web ini, jaringan novel Guan Huaju. Hei, ini milikku, ingatlah untuk memberiku 1 potong. Biksi Xiao Bei mengulurkan tangannya untuk menghentikan Long Ge dan berkata. Long Ge memandang Huowu dengan senyum masam, dan Huowu tersenyum dan berkata kepada Xiao Bei, jangan khawatir, aku pasti akan memberimu 1. Ya, Bi Xiao Bei mengangguk gembira dan meminta Long Ge untuk mengambil 6 peralatan. Long Ge mengulurkan tangannya dan menyentuh perisai cahaya putih. Tiba-tiba, tekanan besar menyapu Long Ge. Long Ge dengan cepat melepaskan semua semangat juang dan kekuatan mentalnya. Tanpa menggunakan pedang Dewa Perang, level tempur Long Ge juga dimilikinya mencapai Qi Zun tingkat 19, tetapi tangan Long Ge tidak dapat menembus topeng putih. Haha, perisai cahaya ini sulit untuk dipatahkan. Itu memang perisai cahaya yang menyembunyikan artefak tingkat tinggi, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu mengeluarkan pedang Dewa Perang dari cincin luar angkasa sekarang hampir mampu menghancurkan perisai cahaya. Dia menggunakan pedang Dewa Perang. Setelah itu, topengnya dapat dengan mudah dibongkar. Saat Long Ge mengeluarkan pedang Dewa Perang, dia memegang pedang Dewa Perang di tangan kirinya, perisai cahaya yang dia pegang di tangan kanannya tiba-tiba menghilang, dan sebuah artefak jatuh langsung ke tangan Long Ge. Long Ge tertegun sejenak lalu lega. Ini adalah harta karun Dewa Perang. Tentu saja topeng cahaya ini familiar dengan pedang Dewa Perang, karena pedang Dewa Perang memiliki aura Dewa Perang, jadi tekanan pada topeng cahaya ini tidak akan menyerang Long Ge yang memegang pedang Dewa Perang. Artefak pertama yang jatuh ke Long Ge adalah sebuah armor. Long Ge memegang armor tersebut, dan informasi tentang armor tersebut segera mengalir ke dalam pikiran Long Ge. Divine Beast Armor peralatan kelas atas emas Divine. Saya mengumpulkan 1000 keping Divine Beast Armor dan menyempurnakannya berulang kali. Setelah 1 tahun pemurnian, armor ini terbentuk memiliki pertahanan dan fleksibilitas yang kuat. Itu adalah dewa tingkat rendah. Mengenakannya sebagai prajurit dapat melindungi Anda dari bawahan, mengenakannya sebagai prajurit dewa tingkat tinggi dapat menahan serangan jenderal dewa tingkat tinggi. Mengenakannya sebagai jenderal dewa tingkat menengah dapat menahan serangan komandan dewa tingkat rendah, level Raja Dewa. Saat level meningkat, efisiensi armor ini menjadi lebih rendah. Setelah Long Ge mendapatkan informasi ini di benaknya, dia segera dengan bersemangat berkata, armor yang bagus. Seberapa bagus? Huowu bertanya sambil tersenyum. Rasakan, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu menyerahkan armor binatang mitos itu. Huowu meraih baju besi binatang suci di tangannya dan segera menerima informasinya. Dia segera tersenyum dan berkata bahwa ini mungkin dibuat oleh Dewa Perang. Sebenarnya ada informasi di dalamnya.
Xiao Bei mengatupkan bibirnya dan berkata, aku tidak menginginkan yang ini. Berikan yang ini pada Xiao Hai. Aku ingin yang di sebelahku. Long Ge mengikuti pandangan Xiao Bei dan melihat bahwa armor itu persis sama dengan milik Xiao Hai, hanya saja armor ini berwarna merah muda, tidak seperti armor sebelumnya yang berwarna hitam. Long Ge tiba-tiba menyadari bahwa semua gadis menyukai kecantikan, dan Xiao Bei tidak bisa pengecualian. Oke, aku akan memberikan yang ini pada Xiao Hai dulu, dan yang berikutnya untukmu, kata Long Ge sambil tersenyum, dan kemudian meminta Huowu untuk menyerahkan potongan pertama baju besi binatang mitos hitam kepada Xiao Hai untuk diambil, potongan kedua. Kali ini, topeng putih tidak menghalangi Long Ge. Long Ge menangkapnya dengan mudah. Segera, informasi tentang baju besi merah muda kedua dikirim ke pikiran Long Ge. Baju besi wanita binatang dewa emas dewa kelas atas. Saya mengumpulkan 1000 keping baju besi binatang mitos lagi pada tahun berikutnya dan menyempurnakannya berulang kali. Setelah 1 tahun pemurnian, saya membentuk baju besi ini dan membiarkan Ivan menyusun dan mengangkatnya akhirnya selesai, dan kekuatannya sama kuatnya dengan monster mitos. Armornya sama, dengan pertahanan dan fleksibilitas yang kuat, dan dapat dipakai oleh senjata sihir tingkat rendah. Jika Anda memakainya, Anda dapat menahan serangan jenderal dewa tingkat rendah. Jika Anda memakainya, Anda dapat menahan serangan jenderal dewa tingkat rendah jenderal. Jika Anda memakainya, Anda dapat menahan serangan jenderal dewa tingkat rendah. Jika Anda memakainya, Anda dapat menahan serangan komandan dewa tingkat rendah Raja Dewa. Saat level meningkat, armor menjadi kurang efektif. Haha, baju besi ini juga sangat bagus. Long Ge tersenyum dan menyerahkan baju besi itu kepada Huowu. Setelah Huowu mengambil alih baju besi itu, dia juga mengirim pesan dan berkata sambil tersenyum bahwa aku sendiri yang harus menjadi dewa perang, dan Yi harus menjadi dewi kehidupan kita bersama saat itu. Yah, diam-diam aku merasakan panggilan dari harta karun dewa perang. Sekarang aku merasa lebih kuat. Begitu pula saat aku mendapatkan pedang dewa perang. Kurasa ada jejak kebijaksanaan di tubuhku setelah dewa perang, penghancuran diri, kata Long Ge melalui transmisi suara. Saya merasakan hal yang sama. Saya kira ada jejak kebijaksanaan dari Dewi Kehidupan di tubuh saya, kata Huowu melalui transmisi suara. Pantas saja kamu dan aku jatuh cinta pada pandangan pertama, jadi jatuh cinta, begitulah adanya, kata Long Ge Chuanyin sambil tersenyum. Rona merah muncul di wajah Huowu, dan kemudian menghilang dalam sekejap, lalu berkata kepada Xiao Bei, baju besi wanita binatang dewa ini adalah yang paling cocok untukmu bahaya dalam harta karun God of War ini. Ya Xiao Bei tersenyum dan mengambilnya, lalu memakainya dengan gembira. Saat ini, Xiao Hai juga telah mengenakan baju besi. Long Ge memandang Xiao Hai, lalu menatap Xiao Bei, lalu tersenyum dan berkata, baju besimu sepertinya kostum pasangan. Haha Xiao Hai menoleh untuk melihat baju besi merah muda Xiao Bei, dan tiba-tiba mulai terkikik. Siapa yang berpasangan dengannya? Xiao Bei berkata dengan nada menghina, armorku jauh lebih indah, tapi tidak seperti armornya, warnanya sangat hitam. Haha Long Ge dan Huowu saling berpandangan dan langsung tertawa. Semakin Xiao Bei berperilaku seperti ini, semakin tinggi kemungkinannya untuk bersama Xiao Hai, karena perempuan selalu suka mempermainkan seseorang lebih banyak tentang orang itu. Setelah tertawa, Long Ge dan Huowu terus mengambil artefak tersebut. Saat ini, Huowu telah mengenakan armor dewa perang, dan tidak diserang oleh tekanan topeng cahaya putih emas ilahi bermutu tinggi. Begitu dia mendapatkan cambuk panjang, aliran informasi segera mengalir ke pikiran Huowu. Cambuk es dan api peralatan emas dewa kelas atas. Saya mengambil 1000 tendon naga barbar untuk menyempurnakannya untuk Yi. Saya menyempurnakannya selama setahun dan dibesarkan oleh Yi. Kita hanya bisa menyimpan cambuk ini di sini untuk menunggu seseorang yang ditakdirkan untuk melakukannya. Kekuatan cambuk ini sungguh menakjubkan. Seorang prajurit dewa tingkat tinggi dapat melawan jenderal dewa superior yang memilikinya dan dapat melawan komandan dewa tingkat menengah yang memilikinya dan dapat melawan komandan dewa tingkat rendah, tingkat raja dewa. Pada dasarnya tidak ada gunanya di atas Raja Dewa. Cambuk ini juga disebut cambuk es dan api, dan dibuat oleh Dewa Perang untuk Dewi Kehidupan. Suatu kebetulan sekali, namanya sama dengan cambuk es dan api perunggu ilahi kelas atas asli milikku. Tampaknya sejarah terulang kembali. Huowu Yin tertawa, jalan. Haha, tapi jika aku mendapatkan Dewa Perang Yuan Shen dan kamu mendapatkan Dewi Kehidupan Yuan Shen, aku berjanji jika tidak, sejarah akan terulang kembali. Kita akan hidup dengan baik sampai akhir zaman dan dunia menjadi tua dan lautan menjadi tua, kering dan bebatuannya membusuk, kata Long Ge melalui transmisi suara. Ya, Huowu mengangguk, matanya yang besar dan lembut bersinar karena emosi. Selanjutnya, Long Ge mengambil 3 artefak emas dewa bermutu tinggi lagi. Salah satu artefaknya adalah baju besi naga hitam,
yang memiliki kekuatan pertahanan yang sama dengan baju besi binatang dewa. Long Ge berencana memberikannya kepada Tang Yidao karena Tang Yidao menggunakan yang ketujuh gerakan membasmi dewa. Kekuatan pertahanannya mungkin sedikit lemah, tapi setelah menggunakan armor ini, pada dasarnya akan mencapai kondisi sempurna dalam hal serangan dan pertahanan. Selain itu, dua artefak yang ditangkap oleh Long Ge adalah dua pasang sarung tangan, yang satu disebut Zuolong dan yang lainnya disebut naga kanan. Keduanya memiliki nama yang sama dengan sarung tangan milik Xiao Ling dan Xiao Hong. Artefak keduanya adalah emas ilahi bermutu tinggi. Kekuatannya pasti akan meningkat pesat setelah Xiao Ling dan Xiao Hong menggunakannya bersama-sama. Adapun Long Ge, dia tidak membutuhkannya. Dengan adanya pedang Dewa Perang, level tempur Long Ge telah mencapai level Jenderal Perantara of War. Yuan Shen secara alami akan menghadapinya. Nyaman bagi mereka yang memiliki Ares Sabre. Di samping 6 peralatan emas ilahi tingkat tinggi ini adalah peralatan emas ilahi tingkat menengah, totalnya ratusan keping. Karena Long Ge memiliki pedang Dewa Perang, dia tidak takut dengan serangan paksaan itu, jadi dia melanggar aturan dari kuil Dewa Perang. Long Ge mengambil ratusan keping ini. Semua peralatan kelas menengah emas ilahi telah dikumpulkan dan direncanakan untuk didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan di tim mereka. Setelah mengumpulkannya, Long Ge memandang Xiao Bei sambil tersenyum, dan kemudian berkata bahwa dia sangat beruntung bisa bersama Xiao Bei. Tentu saja, kata Xiao Bei bangga, lalu menepuk-nepuk baju besi merah muda yang indah di tubuhnya. Tapi baju besi ini masih perlu menyembunyikan auranya, jika tidak maka akan berdampak buruk jika orang lain iri, kata Huo Wu sambil tersenyum. Xiao Bei mengangguk, lalu mengubah baju besi itu menjadi gaun merah muda, yang sangat indah. Melihat ini, Xiao Hai juga mengubah baju besinya menjadi gaun hitam, yang sangat cocok dengan milik Xiao Bei. Long Ge dan Huo Wu tertawa lagi saat melihat ini. Saat Xiao Bei melihat gaun Xiao Hai, dia memutar matanya pada Xiao Hai, tapi Xiao Hai tertawa bahagia, yang membuat Xiao Bei sangat tidak berdaya. Setelah Long Ge dan yang lainnya memilih artefak, Tang Yidao dan yang lainnya masing-masing juga memilih 10 artefak emas dewa tingkat rendah. Mereka tidak seberuntung Long Ge dan yang lainnya dalam menemukan peralatan emas dewa bermutu tinggi. Sangat sulit untuk mendapatkan peralatan emas ilahi tingkat rendah. Tetapi Xiao Ling dan Xiao Hong tidak repot-repot mengambilnya. Peralatan, karena Xiao Ling memiliki cincin Dewa Perang, dan peralatan di cincin Dewa Perang mencapai level berlian, yang jauh lebih baik daripada peralatan di dinding kuil perang. Xiao Hong mau atau tidak, selama mereka cukup kuat, mereka bisa menggunakan perlengkapan kelas atas, jadi tidak akan diganggu oleh perlengkapan. Namun, Long Ge telah memberitahu Xiao Ling dan Xiao Hong bahwa peralatan kelas atas di ring Dewa Perang tidak boleh dikeluarkan, jika tidak maka tidak akan menyebabkan banyak pertumpahan darah. Jika ada dewa besar yang khawatir setelah tiba di alam dewa, Long Ge dan yang lainnya akan tamat. Oleh karena itu, Xiao Ling dan Xiao Hong masing-masing memilih 10 peralatan emas dewa tingkat rendah. Setelah mendapatkan perlengkapan yang bagus, Long Ge mulai membagikan perlengkapan kelas atas tersebut kepada semua orang, yang menunjukkan kemurahan hatinya dan juga menunjukkan bahwa Ratu Biksi Xiao Bei memang identik dengan keberuntungan. Baru saja Xiao Bei membawa kami untuk menemukan artefak terbaik di dinding ini, artefak emas dewa kelas menengah, kata Long Ge sambil tersenyum, dan kemudian meletakkan 40 artefak emas dewa kelas menengah di depan semua orang. Saat Long Jingtian dan yang lainnya menyaksikan, mata mereka bersinar terang, dan cara mereka memandang Xiao Bei banyak berubah, sementara Xiao Bei tersenyum bangga. Apakah ada peralatan emas ilahi tingkat menengah? Long Feihu bertanya setelah menelan ludahnya. Tidak, hanya 40 item ini, kami berempat telah mengambil semuanya, kata Long Ge sambil tersenyum. Sayang sekali. Long Feihu menghela nafas, kami baru saja mendapatkan peralatan emas ilahi tingkat rendah. Haha, kalian masing-masing harus memilih peralatan kelas menengah emas ilahi, kata Long Ge sambil tersenyum. Long Ge, apakah kamu benar-benar mau menyerah? Si Tian bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, kalau tidak, aku tidak akan mengeluarkannya. Kalian semua memiliki peralatan kelas menengah emas ilahi, dan akan lebih mudah untuk menembus level selanjutnya, kata Long Ge sambil tersenyum. Kalau begitu, selamat datang, kata Si Tian sambil tersenyum, dan kemudian dia dan sekelompok ahli mulai memilih peralatan kelas menengah emas ilahi. Tepat ketika Si Tian dan yang lainnya sedang memilih peralatan, Long Ge mengirim pesan kepada Tang Yidao, Xiao Ling, dan Xiao Hong. Yidao, aku punya sepotong baju besi untukmu. Xiao Ling, Xiao Hong, aku akan memberimu 2 peralatan yang sangat cocok untukmu. Setelah mengatakan itu, Long Ge langsung memegang tangan Tang Yidao, memberikan baju besi naga hitam kepada Tang Yidao, dan memberikan sarung tangan naga kiri dan kanan kepada Xiao Ling dan Xiao Hong. Setelah Tang Yidao mendapatkan baju besi naga hitam, dia sangat senang, dan kemudian dia berkata melalui pesan haha,
dengan baju besi naga hitam dari emas ilahi bermutu tinggi ini, saya telah mencapai tingkat Jenderal Dewa baik dalam menyerang maupun bertahan. Haha, akan mudah untuk melewati levelnya nanti. Setelah Xiaoling dan Xiaohong mendapatkan sarung tangan tersebut, mereka sangat senang dan berkata kedua sarung tangan ini tepat untuk kita. Jika kita menyerang bersama sekarang, bahkan Jenderal Superior pun akan dengan mudah dikalahkan oleh kita, kecuali mereka berada pada level A Komandan. Datanglah jika Anda seorang master, jika tidak, Anda pasti tidak akan menjadi lawan kami. Haha, selama seluruh tim kuat, kita memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan harta karun Dewa Perang, kata Long Ge sambil tersenyum. Pada saat ini, Si Tian dan yang lainnya juga masing-masing memilih artefak emas Dewa kelas menengah yang cocok untuk mereka. Setelah memilih artefak tersebut, Long Feiyu tersenyum dan berkata, sekarang kita semua telah memperoleh artefak emas Dewa kelas menengah, milik kita kekuatan tempurnya menjadi 2 kali lipat. Sekarang kita harus menyelesaikannya. Seharusnya mudah bagi para penguasa dunia abadi itu. Baru saja aku melihat bahwa arah mereka berjalan sepertinya mengarah ke dinding tempat ramuan itu ditempatkan. Kurasa mereka juga punya banyak ramuan penyelamat nyawa. Kita mungkin masih perlu berusaha untuk membasmi mereka, kata Jing Tian. Lalu kenapa kita tidak membasmi mereka? Long Feiyu bertanya. Jika kita tidak membasmi, bukankah lebih menyenangkan memiliki beberapa pesaing? Lagi pula, kita tidak tahu level seperti apa yang akan terjadi nanti, kata Long Jingtian sambil tersenyum. Bagaimana jika mereka memprovokasi kita setelah mendapatkan obat mujarab? Tang Yidao bertanya sambil tersenyum. Kalau begitu jangan salahkan kami karena kejam. Meskipun sulit untuk membasmi mereka, itu masih mungkin, kata Long Jingtian sambil tersenyum, dengan sedikit dominasi di matanya. Baiklah, sekarang mari kita pergi ke dinding di atas ramuan itu dan pilih 10 botol ramuan itu dulu, kata Long Ge. Long Jingtian dan yang lainnya juga mengangguk. Hanya dengan memilih artefak dan ramuan yang cukup, Long Ge dan yang lainnya bisa yakin untuk melewati level berikutnya, meskipun Long Ge dan yang lainnya belum tahu seperti apa level selanjutnya. Setelah mendapatkan banyak peralatan tingkat emas ilahi, Long Ge dan yang lainnya berbalik dan terbang menuju dinding barat, di mana terdapat sejumlah besar ramuan. Kuil perang lebarnya ribuan mil, jadi butuh beberapa jam bagi Long Ge dan yang lainnya untuk terbang ke tembok barat. Saat Long Ge dan yang lainnya terbang, Master Abadi juga memilih sejumlah besar pil dan terbang menuju dinding timur. Para penguasa dunia abadi meminta para serafim itu untuk mengujinya. Seorang serafim meminta 11 botol ramuan, tetapi dihancurkan oleh tekanan yang kuat, karena Hong Fei dan yang lainnya memilih 10 botol ramuan, dan ramuan ini juga mereka dipilih berdasarkan pada tingkat pertarungan mereka. Lagi pula, semakin kuat ramuannya, semakin kuat pula tekanan perisai cahaya putih yang melindungi ramuan itu. Sekarang para master abadi yang telah memperoleh ramuan itu sangat percaya diri. Mereka bahkan yakin bisa mengalahkan Long Ge dan yang lainnya. Haha, kita mendapat banyak sekali ramuan kali ini, aku yakin kita bisa mengalahkan penguasa neraka itu, kata Achilles sambil terbang menuju tembok timur. Haha, ramuan ini tidak hanya memulihkan semangat juang, tetapi juga memulihkan kekuatan mental. Mereka juga memiliki ramuan yang mengontrol ruang dan waktu. Dengan ramuan ini, kita memang bisa mengalahkan para penguasa neraka itu. Hong Fei juga tersenyum, lalu terbang bersama pasukan di dunia peri. Benarkah? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu pasti akan mengalahkan kami? Suara Long Jingtian datang dari depan. Long Jingtian memimpin para master dari neraka dan bertemu dengan para master dari dunia peri di tengah kuil perang. Melihat para penguasa neraka yang mengancam terbang di atas, Hong Fei tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres, karena dia bisa merasakan niat membasmi yang menakjubkan dari Long Jingtian dan yang lainnya. Kemudian dia segera mengirim pesan kepada Achilles dan yang lainnya, saya rasa kita tidak bisa tentu saja mengalahkan mereka. Mereka seharusnya juga mendapatkan beberapa harta, jika tidak mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri seperti itu. Keyakinan ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan ketika mereka pertama kali datang. Baiklah, cobalah untuk tidak berkonflik dengan mereka. Sebelum kita mendapatkan harta karun Dewa Perang, keselamatan adalah yang utama, kata utusan klan Dewa Cahaya, Jino. Oke, abaikan saja dulu, kata Achilles. Kemudian, Hong Fei menyapanya sambil tersenyum dan berkata, haha, saya hanya bercanda. Bagaimana kami bisa menjadi lawan Anda? Haha, jika kamu bukan lawan kami, minggirlah dan jangan menghalangi kami, kata Long Feiyu dengan arogan sambil terbang. Wajah Hong Fei dan yang lainnya tiba-tiba berubah suram. Kuil perang lebarnya ribuan mil, dan Long Feiyu sebenarnya meminta mereka untuk memberi jalan, yang menunjukkan bahwa dia sangat meremehkan mereka. Namun, Hong Fei dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam dan menahan diri. Jika mereka tidak bisa menahan diri, mereka mungkin harus bertarung dengan tuan dari neraka kalah. Meskipun mereka mendapat banyak pil,
para master neraka itu mungkin mendapatkan harta yang lebih baik dari mereka, jadi mereka hanya bisa menahannya. Bagus untukmu. Hong Fei tersenyum, dan kemudian memberi isyarat mengundang. Para master abadi yang mengikuti Hong Fei juga berpisah menjadi dua untuk memberi jalan bagi penerbangan. Long Feihu tidak sopan dan terbang lebih dulu. Long Jingtian dan yang lainnya, dinosaurus Feihu, meleset dari sasaran mereka dan segera terbang mengejar mereka serang mereka pasti akan membasmi mereka semua. Namun, Tuan Abadi ini masih menahan diri. Setelah Long Ge dan yang lainnya terbang, mereka tidak berniat mengambil tindakan. Long Feihu tiba-tiba terbang menuju tembok barat dengan seluruh pasukannya. Hong Fei melihat ke belakang Long Feihu dan yang lainnya dan berkata, "Baiklah, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu. Saat aku mendapatkan harta karun Dewa Perang, aku berjanji akan membasmimu dengan lambaian tanganku tangan." Setelah mengatakan itu, Hong Fei dan yang lainnya tidak lagi tinggal dan terbang langsung ke tembok timur. Setelah 2 jam terbang, para master di sisi neraka akhirnya terbang ke dinding barat. Mereka melihat bahwa dinding di sini juga bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Lampu putih yang menyilaukan ini terbuat dari perisai doki, dan ada botol ramuan di dalam topeng pendendam ini. Long Ge dan yang lainnya terbang dan mengamati dengan cermat, dan menemukan bahwa ramuan ini semuanya kelas 7 atau lebih, dan yang di bawah kelas 6 terlalu malu untuk ditempatkan. Ketika Yao Tian melihat ramuan ini, dia langsung terkejut begitu banyak ramuan tingkat tinggi. Bagaimana Dewa Perang mendapatkannya saat itu? Seluruh tembok barat tingginya ribuan mil dan lebarnya ribuan mil. Jika ada 1 botol pil per desimeter persegi, maka ada 250 triliun botol pil di sini dimakan. Dan semuanya adalah ramuan bermutu tinggi. Dewa Perang saat itu pastilah ahli dalam pemurnian senjata. Tang Yidao juga menghela nafas. "Haha, ayo kita cari secara terpisah untuk menemukan ramuan yang cocok untuk kita," kata Long Ge sambil tersenyum, lalu menoleh ke arah Xiao Bei. Kali ini, Xiao Bei mengirim pesan kepada Huo Wu dan Long Ge, "Ikutlah denganku, aku merasakan ramuan yang bagus lagi." Long Ge dan Huo Wu segera tersenyum dan mengangguk. Yang lain juga tahu bahwa Xiao Bei memiliki fungsi prediksi seperti itu, tetapi mereka tidak bisa tanpa malu-malu mengikuti Long Ge dan Huo Wu, jadi mereka hanya bisa mencari ramuan yang cocok untuk mereka. Long Ge, Huo Wu, dan Xiao Hai mengikuti Xiao Bei dan terbang ke atas. Dinding barat semuanya diisi dengan obat mujarab. Obat mujarab ditempatkan secara berurutan. Tingkat terendah adalah obat mujarab tingkat rendah tingkat ke-7, ramuan tingkat menengah tingkat 8, dan seterusnya. Ketika Xiao Bei memimpin Long Ge dan yang lainnya terbang ke atas, mereka telah melihat ramuan tingkat rendah tingkat 9 botol dengan tulisan eliksir tertulis di atasnya, mungkin bahkan Long Ge dan yang lainnya tidak akan mengenalinya. "Ramuan tingkat rendah tingkat 9, apa gunanya?" kata Long Ge sambil melihat ramuan di depannya, tapi tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. "Ini bukan yang terbaik, ikut aku," kata Xiao Bei, lalu terbang ke samping. Long Ge dan yang lainnya segera mengikuti. Setelah terbang selama setengah jam, Xiao Bei akhirnya berhenti, lalu menunjuk ramuan di depan dan berkata, "Ini dia, ramuan di depan kita." Long Ge dengan cepat terbang, lalu memegang pedang Dewa Perang di tangan kirinya dan mengambil botol ramuan itu dengan tangan kanannya. Pemaksaan pada topeng putih sama sekali tidak menyerang Long Ge yang memiliki pedang Dewa Perang, melainkan langsung membiarkan Long Ge mengambil botol giok tersebut. Setelah mendapatkan botolnya, sebuah pesan langsung dikirimkan ke pikiran Long Ge. "Dakong dan obat mujarab tingkat atas tingkat 9 jika Anda meminumnya, Anda dapat mengontrol kekuatan ruang di sekitarnya dalam waktu 1 jam dapat menggunakan kekuatan luar angkasa untuk melawan Jenderal Superior. Setelah mengambilnya, Anda dapat menggunakan kekuatan luar angkasa untuk melawan Komandan Dewa tingkat menengah, Komandan Dewa tingkat, Anda bisa bertarung melawan Raja Dewa tingkat rendah. Ini pada dasarnya tidak efektif untuk Raja Dewa ke atas." Setelah mendapatkan informasi ini, Long Ge tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira, "Ini adalah Dakong dan kelas atas tingkat 9. Sangat mudah digunakan. Ini hanya bahan habis pakai. Tidak sebagus peralatan emas ilahi kelas atas yang kita dapatkan, tetapi itu juga sangat kuat. Tidak heran para master abadi yakin bisa mengalahkan kita, tetapi jika mereka melawan kita, kemungkinan besar mereka akan mati." Setelah mengatakan itu, Long Ge memberikan botol giok itu kepada Huo Wu. Huo Wu mengambil botol giok itu dan memasukkan informasi ke dalam pikirannya. Dia segera tersenyum dan berkata, "Ya, obat mujarab yang bagus. Jika digunakan dengan obat mujarab kita yang bermutu tinggi peralatan emas ilahi, jika digunakan, kekuatannya pasti akan lebih menakjubkan." Ya, Long Ge tersenyum dan mengangguk, "Aku tidak tahu seberapa kuat peralatan emas ilahi bermutu tinggi dikombinasikan dengan pil langit bermutu tinggi tingkat 9. Semua ramuan di sini adalah kelas menengah ke atas tingkat 9. Totalnya ada lebih dari 1000 botol.
Kamu harus cepat mendapatkannya. Akan buruk jika orang lain mengambilnya, desak Xiao Bei. Oke, Long Ge mengangguk, lalu dia dan Huohu memasukkan ramuan itu ke dalam cincin luar angkasa satu persatu. Karena Long Ge memiliki pedang Dewa Perang dan Huohu memiliki baju besi Dewa Perang, mereka tidak takut pada serangan paksa dari topeng cahaya putih sama sekali. Jadi dia mengabaikan aturan kuil perang dan terus mengumpulkan pil. Aku ingin tahu emosi seperti apa yang akan dirasakan Long Jingtian dan yang lainnya jika mereka melihat pemandangan seperti itu. Ribuan botol ramuan tingkat menengah dan atas tingkat 9 dikumpulkan langsung oleh Long Ge dan yang lainnya. Bahkan ramuan tingkat tinggi tingkat 8 dan tingkat rendah tingkat 9, Long Ge dan Huohu juga mengumpulkan ratusan ribu botol tanpa upacara apapun. Untuk 250 miliar botol ramuan di kuil perang, ini hanyalah jumlah kecil. Namun, Long Ge dan yang lainnya mengumpulkan ramuan tingkat tertinggi. Di antara obat mujarab yang dikumpulkan oleh Long Ge dan yang lainnya, pil Grid Sage tingkat tinggi tingkat 8 sebenarnya adalah tingkat terendah. Anda harus tahu bahwa dengan keterampilan alkimia Yao Tian, paling banyak hanya obat mujarab tingkat rendah tingkat 8 yang dapat disempurnakan, dan Long Ge dan yang lainnya kini telah mengumpulkan 10 ribu botol ramuan tingkat tinggi kelas 8. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain. Ramuan suci tingkat tinggi tingkat 8 juga disebut ramuan atmosfer, dapat meningkatkan tingkat aura seseorang setelah meminumnya. Selain itu, Long Ge dan yang lainnya juga mengumpulkan Xiaokong dan tingkat rendah 9 tingkat, sekitar ratusan ribu botol, sehingga mereka dapat menyia-nyiakannya dalam pertempuran di masa depan. Xiaokong dan tingkat rendah tingkat 9 setelah mengambilnya, Anda dapat mengontrol 30 kekuatan luar angkasa dalam jangkauan kekuatan mental seseorang sesuai dengan tingkat pertempuran orang tersebut, dan menggunakannya untuk menghadapi musuh. Pil berongga kelas menengah tingkat 9 setelah meminumnya, Anda dapat mengontrol 60 kekuatan luar angkasa dalam jangkauan kekuatan mental seseorang sesuai dengan tingkat pertempuran orang tersebut. Ini dapat digunakan untuk menghadapi musuh yang dikumpulkan Long Ge dan yang lainnya botol. Dakong dan tingkat tinggi tingkat 9 setelah mengambilnya, Anda dapat mengontrol 90 kekuatan luar angkasa dalam jangkauan kekuatan mental seseorang sesuai dengan tingkat pertempuran orang tersebut memiliki total 6 botol. Kurung tutup. Tepat setelah Long Ge dan yang lainnya mengumpulkan pil yang seharusnya mereka minta, Long Ge dan yang lainnya dengan senang hati bergabung dengan Long Jingtian dan yang lainnya. Long Jingtian dan yang lainnya masing-masing juga memilih 10 botol ramuan, tetapi semuanya adalah ramuan tingkat rendah tingkat 9. Jadi, setelah pertemuan, Long Ge dengan murah hati memberi mereka masing-masing sebotol ramuan tingkat menengah tingkat 9. Tentu saja, pil yang diberikan Long Ge kepada Tang Yidao, Xiao Ling, dan Xiao Hong adalah pil tingkat tinggi tingkat 9 obat mujarab. Dengan ramuan tingkat tinggi tingkat 9 dan baju besi naga hitam emas ilahi tingkat tinggi, efektivitas tempurku akan menjadi lebih kuat, kata Tang Yidao dengan penuh semangat. Yah, ada 100 pil kosong berukuran besar di dalam botol, jadi gunakanlah dengan hemat, kata Long Ge melalui transmisi suara. Ya, kata Tang Yidao dalam sebuah pesan, lalu dia menyimpannya dengan hati-hati. Xiao Ling dan Xiao Hong juga menyingkirkan ramuan itu. Ini terkait dengan terobosan mereka selanjutnya. Setelah mendapatkan obat mujarab, Long Jingtian dan yang lainnya juga sangat senang. Long Jingtian berkata sambil tersenyum, pantas saja harta karun Dewa Perang sangat dihargai oleh para utusan para dewa. Peralatan apapun yang dibawa ke sini akan menjadi yang terbaik kedudukan di neraka dan negeri dongeng. Jika peralatan tingkat emas dewa ini dibawa ke alam dewa, itu juga dapat menyebabkan badai berdarah skala kecil. Sepertinya kali ini saya datang ke harta karun Dewa Perang untuk menghasilkan banyak uang. Sambil tersenyum, dia berencana untuk menyerahkan sebagian dari harta yang dia dapatkan kali ini. Dia menyimpan sebagian lainnya untuk dirinya sendiri. Dengan hubungannya dengan kakek Zeng, dia seharusnya bisa mendapatkan 1 atau 2 peralatan emas dewa tingkat rendah dan ramuan tingkat menengah tingkat 9. Pada saat itu, efektivitas tempurnya akan meningkat, dan akan lebih mudah untuk maju ke tingkat jenderal ilahi di masa depan. Pantas saja para master di dunia abadi memiliki keinginan untuk menantang kita, tapi setelah mereka mendapatkan artefak itu, mereka pasti terlihat jelek, karena mereka tahu jika mereka bertarung dengan kita sekarang, mereka pasti akan kalah, Si Tian berkata sambil tersenyum. Haha, Long Ge dan yang lainnya tertawa bersama. Setelah tertawa, Long Ge berkata, ayo pergi ke tembok selatan. Ada banyak teknik canggih di sana. Ayo pergi dan pilih. Oke, Long Jingtian mengangguk, lalu memimpin tim terbang menuju tembok selatan. Tepat ketika Long Ge dan yang lainnya terbang, para master abadi itu juga telah memilih peralatan emas ilahi tingkat rendah dan terbang menuju tembok selatan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang ada di tembok selatan, kekuatan mental mereka mendeteksi neraka. Pasukan terbang menuju tembok selatan. Mereka memperkirakan pasti ada harta karun di tembok selatan. Setelah terbang lebih dari 1 jam,
Long Ge dan yang lainnya terbang ke dinding selatan. Dinding selatan memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Lampu putih ini semuanya merupakan sampul Douqi putih teknik. Ada total 250 miliar latihan di seluruh tembok selatan. Ada begitu banyak teknik yang bisa dipilih Long Ge dan yang lainnya. Haha, ayo cari teknik kita sendiri secara terpisah, kata Long Ge sambil tersenyum. Apakah kita tidak takut akan serangan diam-diam oleh Tuan Abadi itu jika kita terpisah? Tanya Xuan Yuan Xiaoyu. Selama kita membentuk tim terpisah dan masing-masing tim memastikan tingkat kekuatan tertentu, saya yakin mereka tidak akan berani melakukan serangan diam-diam. Jika mereka berani melakukan serangan diam-diam, kami akan memberi mereka serangan balik yang fatal, Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu bergabung dengan Huo Wu, Xiao Bei, Xiao Hai membentuk tim dan terbang ke satu arah. Tentu saja, arah itu adalah arah yang ditunjukkan oleh transmisi suara Xiao Bei. Melihat ini, Xuan Yuan Xiaoyu hanya bisa membentuk tim dengan yang lain dan berpencar untuk menemukan keahlian mereka. Xiao Bei, teknik apa yang kamu maksud? Long Ge bertanya. Tentu saja, intuisi Xiao Bei saya tidak salah, Xiao Bei mengangguk dan berkata. Oke, Long Ge mengangguk, lalu memimpin seluruh pasukan untuk terbang ke arah itu. Setengah jam kemudian, Long Ge dan yang lainnya terbang ke tempat itu. Itu adalah lapisan atas tembok selatan yang terbaik, dan di bawah kepemimpinan Xiao Bei, teknik di sini juga yang terbaik. Ini buku-bukunya, kata Xiao Bei sambil menunjuk ke beberapa topeng pendendam di depannya. Ya Long Ge mengangguk, lalu mengulurkan tangannya untuk mengambil topeng semangat juang putih. Karena dilindungi oleh pedang Dewa Perang, topeng putih itu tidak berpengaruh pada Long Ge dengan cepat memasukkan topeng itu ke dalam topeng, blok kristal. Ketika dia mendapatkan kristal itu, informasi di dalam kristal itu segera dikirim ke pikiran Long Ge. 7 postur Dewa Perang teknik ini diciptakan saat saya sekarat. Jiwa saya siap menghilang dalam kegelapan, saya melihat menembus alam semesta dan menciptakan postur ke-8 ini. Jurus ke-7 God of War Surat. Setelah jurus ini digunakan, ia akan mengontrol dan menggunakan semua kekuatan ruang dalam jangkauan kekuatan mental pengguna sesuai dengan level tempur pengguna kekuatan mental seluruh tubuh akan digunakan dalam satu gerakan. Ini sangat kuat, digunakan oleh senjata ilahi yang unggul. Jurus ini dapat digunakan untuk melawan komandan dewa tingkat rendah, jenderal dewa tingkat tinggi dapat melawan komandan dewa tingkat tinggi, komandan dewa tingkat atas dapat menggunakannya untuk melawan raja dewa tingkat menengah, dan raja dewa tingkat atas dapat menggunakannya untuk melawan kaisar dewa tingkat rendah. Bahkan para dewa kuno bertarung satu sama lain, gerakan ini juga sangat kuat. Long Ge memegang kristal itu dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ternyata ini adalah bentuk ke-7 dari Dewa Perang. Saat itu, dia menciptakan bentuk ke-6 dari Dewa Perang. Kemudian, ketika dia sekarat, dia menciptakan bentuk ke-7 dari Dewa Perang. Bentuk ini sangat kuat. Ya Dewa, guntur dan kemarahan masih merupakan permainan anak-anak, tetapi karena saya telah menciptakan guntur dan kemarahan surgawi, guntur dan kemarahan hari itu akan dihitung sebagai jurus ke-7, dan Dewa Perang ini akan dihitung sebagai jurus ke-8. Dengan 8 jurus Dewa Perang ini, saya akan menerobos ke dunia para dewa. Aku ingin kristal ini, kata Long Ge sambil memegang kristal itu. Tidak ada yang bersaing denganmu untuk mendapatkan 6 kristal. Berikan saja aku 1, kata Xiao Bei. Ya Long Ge mengangguk, lalu melanjutkan mengambil skillnya. Skill kedua yang didapatnya ternyata diciptakan oleh Dewi Kehidupan. Long Ge memberikan skill ini kepada Huo Wu. Bagaimanapun, Huo Wu memiliki sedikit hikmah dari Dewi Kehidupan. Dewi Kehidupan juga akan itu jenis kebangkitan yang lain. Kristal ketiga dan keempat masing-masing mencatat keterampilan binatang mitos. Mereka dicari oleh Dewa Perang untuk diberikan kepadanya dan Dewi Kehidupan. Sekarang Long Ge hanya memberikan 2 keterampilan ini kepada Xiao Bei dan Xiao Hai, membuat mereka bahagia. 2 kristal terakhir sebenarnya telah diterangi oleh Dewa Perang ketika dia sekarat. Kedua kristal tersebut masing-masing merekam seni Dewa Ibel dan seni Dewa Kegelapan. Saya bertarung dengan Dewa Ibel dan 4 dewa kuno lainnya. Karena saya bertarung dalam jarak dekat dengan Dewa Ibel dan Dewa Kegelapan, saya juga mengetahui teknik mereka dengan jelas selama itu pertarungan. Jika saya bertarung dengan mereka, saya dapat mematahkan keterampilan mereka. Sekarang saya mencatat keterampilan mereka pada kristal ini, dengan catatan tentang metode pemecahannya. Setelah Long Ge mendapatkan kedua kristal ini, dia berdiskusi dengan Huo Wu sebentar, dan berencana untuk memberikan kristal seni Ibel kepada Long Zizi, karena samar-samar mereka merasa ada jejak energi Ibel di tubuh Long Zizi, yang mungkin juga menjadi sesuatu yang dimiliki Long Zizi. Alasan mengapa mereka diam-diam bekerja melawan mereka pada saat itu, tetapi karena kinerja berbahaya Long Zizi sebagai agen yang menyamar, Long Ge dan Huo Wu memutuskan untuk memberikan rahasia Ibel ini kepada Long Zizi. Adapun teknik Dewa Kegelapan,
Long Ge merasa bahwa tren perkembangan pertempuran Tang Yidao di masa depan akan mengarah ke sana, jadi dia memutuskan untuk memberikan teknik ini kepada Tang Yidao. Adapun Xiao Ling, Xiao Hong dan lainnya, di sini, teknik lanjutannya ada banyak sekali metode yang bisa mereka pilih, namun metode yang baik tidak bergantung pada bagus atau tidaknya metode tersebut, melainkan bagus atau tidaknya metode tersebut. Apakah teknik ini cocok untuk perkembangan orang itu? Oleh karena itu, Long Ge dan Huo Wu tidak terlalu memaksakan diri. Mereka telah memperoleh teknik Dewa Perang dan Dewi Kehidupan, yang sudah sangat bagus. Xiao Hai juga telah memperoleh teknik tunggangan binatang mitos, yang membuat Long Ge dan Huo Wu lebih kuat. Sekarang bahkan jika mereka melewati kesengsaraan ilahi bersama-sama, mereka dapat dengan mudah melewatinya. Setelah memilih skill, para master di sisi neraka berkumpul kembali selama proses pemilihan skill. Tidak ada satupun master dunia abadi yang berani melakukan serangan diam-diam, karena mereka melihat bahwa pasukan di sisi neraka semuanya mempertahankan kekuatan mereka. Postur tim, jadi mereka tidak berani menimbulkan masalah, karena ini belum waktunya bersaing memperebutkan harta karun Dewa Perang yang sebenarnya. Meskipun mereka memiliki secercah harapan untuk menang, mereka akan bertarung sampai akhir dengan Long Ge dan yang lainnya. Melihat bahwa mereka semua memilih teknik mereka, Long Jingtian juga memimpin para master neraka untuk bertemu dengan para master abadi. Haha, apakah kamu sudah memilih peralatan, ramuan, dan teknik? Long Jingtian bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, Hong Fei juga membawa sekelompok master abadi untuk menyambutnya. Meskipun kedua belah pihak selaras di permukaan, mereka terus memancarkan aura. Haha, sudah waktunya kita membobol lapisan dalam harta karun Dewa Perang. Dewa Perang ini hanyalah hadiah kecil yang diberikan kepada kita para penyusup oleh Dewa Perang, kata Long Jingtian sambil tersenyum. Dapat menimbulkan masalah di luar, tetapi dalam hal harta karun di dalam harta karun Dewa Perang, hadiah ini bukanlah apa-apa. Oke, Hong Fei tersenyum dan mengangguk. Ayo pergi. Tembok Dewa Perang di utara akan menjadi awal sebenarnya dari pengejaran kita atas harta karun Dewa Perang. Long Jingtian tersenyum, dan kemudian memimpin para penguasa neraka untuk terbang menuju tembok utara. Hong Fei mengangguk dan memimpin Tuan Abadi terbang menuju tembok utara. Kuil Perang. Di sebelah timur terdapat artefak tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya, di sebelah barat terdapat ramuan tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya, di sebelah selatan terdapat teknik tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya, dan di sebelah utara kosong, tanpa apa-apa, jika ada patung raksasa dari Dewa Perang. Patung Dewa Perang ini tingginya ribuan mil, dan keseluruhan patungnya tampak hidup, memancarkan aura Dewa Perang yang mendominasi dunia. Sekarang, para penguasa dari neraka dipimpin oleh Long Jingtian dan para penguasa dari dunia peri dipimpin oleh Hong Fei berkumpul di depan patung Dewa Perang raksasa ini, bersiap untuk membobol harta karun Dewa Perang. Saudara Fei Hu, apakah ini mungkin pintu masuk sebenarnya ke dalam harta karun Dewa Perang? Hong Fei bertanya pada Long Fei Hu. Haha, demi kamu memanggilku kakak, aku akan memberitahumu bahwa ini memang pintu masuk ke bagian dalam harta karun Dewa Perang. Adapun mekanisme apa yang ada di dalamnya, aku tidak tahu, jadi jangan tanya. Long Fei Hu berkata sambil tersenyum, dia benar-benar tidak tahu, apakah dia mengetahui detail seperti itu, kecuali Dewa Perang menceritakan semua ini kepada klan naga dari alam dewa, tetapi Dewa Perang tidak punya banyak hal waktu pada saat itu, jadi sudah cukup bagus untuk bisa mengirimkan jejak pemikiran ilahi kembali ke klan naga. Oh, bagaimana cara kita masuk? Tanya Hong Fei. Dia harus menanyakan masalah ini dengan jelas terlebih dahulu, kalau tidak dia akan mati tanpa mengetahuinya. Lihat ke arah mana pedang Dewa Perang menunjuk. Arah itu adalah pintu masuk harta karun Dewa Perang, kata Long Fei Hu. Hong Fei melihat ke arah yang ditunjukkan oleh patung raksasa Dewa Perang, dan benar saja dia melihat sebuah gerbang besar. Gerbang ini lebarnya 10 mil dan panjangnya 10 mil, pasti tidak akan bisa melihatnya. Apakah ini pintu masuknya? Hong Fei bertanya. Tentu saja Long Fei Hu tersenyum. Long Jingtian dan yang lainnya juga mengirim pesan untuk menanyakan pada saat yang sama. Setelah penyelidikan memastikan bahwa itu adalah pintu masuk, Long Jingtian memimpin tim masuk. Melihat ini, Hong Fei dan yang lainnya juga memimpin tim abadi masuk. Long Fei Hu mendorong pintu besar itu hingga terbuka, dan cahaya putih menyilaukan tiba-tiba menyebar, membuat semua orang sulit untuk melihat apa yang ada di depannya. Namun, Long Fei Hu menunjukkan sisi tanpa rasa takut saat ini, dan kemudian masuk. Dia sudah saya tahu dari keluarga saya bahwa tidak ada bahaya di dalam gerbang ini. Melihat Long Fei Hu masuk, Long Jingtian dan yang lainnya juga masuk satu persatu. Demi keselamatan, mereka yang memiliki tunggangan menaiki tunggangan mereka sendiri. Long Ge mengendarai Tao Ti Xiao Hai, dan Huo Hu mengendarai Bixi Xiao Bei. Long Ge dan Huo Hu saling memandang, lalu berjalan masuk bersama. Seluruh tubuh Long Ge diselimuti cahaya putih. Saat dia menutup matanya dan membukanya lagi, dia menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah total. Long Ge tidak bisa melihat siapapun,
termasuk Huo Wu yang datang bersamanya. Dia juga tidak bisa melihat siapapun yang bersamanya. Mengapa mereka semua pergi? Long Ge sedikit terkejut, tapi dia tetap tenang, melihat Long Feihu berjalan dengan tenang, pasti tidak ada bahaya. Karena tidak ada bahaya, maka Huo Wu dan yang lainnya harus ada, tidak ada yang salah. Satu-satunya hal yang harus aku lakukan sekarang adalah bagaimana keluar dari sini. Setelah tidak lagi mengkhawatirkan keselamatan Huo Wu dan yang lainnya, Long Ge mulai mengamati sekeliling. Sekarang dia berada di tengah dataran luas yang hampir tidak memiliki tepi. Kekuatan mental Long Ge tampaknya sangat terbatas di sini, dan He tidak bisa membentang terlalu jauh, tapi dia bisa melihat rerumputan hijau terhampar ke segala arah dari depannya. Rerumputan hijau itu sesekali dihiasi dengan bunga-bunga yang indah dan lembut. Di mana ini? Kata Long Ge sambil melihat sekeliling, lalu melihat ke langit. Langitnya sangat biru, dan sebenarnya ada awan putih bukan lagi neraka, tapi mungkin sudah menjadi planet di suatu tempat. Bagaimana kita bisa keluar dari sini? Long Ge berpikir. Sekarang dia melihat tumbuhan di sekitarnya, tapi dia tidak bisa melihat binatang apapun. Jika dia melihat makhluk, Long Ge juga bisa menggunakan kekuatan mentalnya untuk mencari kenangan itu makhluk. Coba lihat di mana tempat ini, tetapi tidak ada hewan di sini, hanya tumbuhan. Tanpa binatang, Long Ge hanya bisa berpikir sendiri. Jangan terlalu memikirkannya sekarang. Aku yakin orang lain mungkin mengalami situasi serupa denganku. Aku akan istirahat dulu dan melihat apakah cuacanya bagus, kata Long Ge, lalu melompat dari punggung Tao Ti Xiaohai dan berbaring di rumput hijau. Tao Ti Xiaohai juga berubah menjadi bentuk manusia saat ini, berbaring di sebelah Long Ge. Dengan adanya Long Ge, kekuatan serangan Xiaohai pada dasarnya dapat diabaikan istirahat bersama. Tepat ketika Long Ge sedang berbaring di rumput hijau, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Dia tidak tahu apa sebenarnya benda aneh itu. Karena dia tidak bisa memahaminya, Long Ge menyandarkan kepalanya di atas tangannya dan melihat lan-lan, langit berwarna. Saat Long Ge sedang memandangi langit biru dengan santai, seorang pria tiba-tiba datang dari kejauhan dengan menunggang kuda. Long Ge segera duduk dan menoleh, dan menemukan bahwa itu adalah Huo Wu. Wu, kamu benar-benar berteleportasi ke tempat yang sama denganku. Long Ge bertanya sambil tersenyum. Baiklah, kakak Long. Aku baru saja masuk bersamamu, dan kupikir kamu tiba-tiba menghilang. Huo Wu tersenyum, memperlihatkan dua lesung pipit manis di wajahnya. Selama kita bersama, apakah kamu melihat orang lain? Saya tidak melihatnya. Huo Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya tempat lain berbeda dari tempat kita berteleportasi. Bagaimana cara keluar dari tempat ini? Long Ge mengerutkan kening dan berpikir. Ayo jalan-jalan, mungkin kita bisa mengetahui cara keluar setelah berjalan beberapa saat, kata Huo Wu. Ya, Long Ge mengangguk, lalu meminta Tao Ti Xiaohai untuk berubah menjadi tubuhnya sendiri, lalu menunggangi Tao Ti Xiaohai, dan berjalan perlahan berdampingan dengan Huo Wu di padang rumput luas di atas binatang mitos itu. Dua orang berjalan bersama, meski untuk sementara waktu tidak bisa menemukan jalan keluar, mereka manis bersama. Saudara Long, pemandangan di sini sangat indah. Alangkah baiknya jika kita membangun rumah di sini di masa depan dan meminta Xing Yun dan Yi untuk tinggal di sini bersama kita dan tidak pernah pergi. Yah, keluarga beranggotakan 4 orang itu bersenang-senang. Long Ge tersenyum dan mengangguk. Jika waktunya tiba, kita akan memiliki lebih banyak anak dan membiarkan mereka bermain dengan bebas, kata Huo Wu, lalu memandang Long Ge dengan penuh kasih. Saya ingin banyak anak dan membiarkan mereka bersenang-senang bersama, kata Long Ge sambil tersenyum. Saudaraku Long, aku sangat senang bisa bersamamu. Kita sudah lama tidak sebahagia ini. Sudah hampir 2 tahun sejak kita memasuki Menara Dewa Perang. Kita belum memiliki waktu yang menyenangkan untuk bersantai. Sekarang kita akhirnya punya waktu untuk bersantai. Huo Wu tertawa. Dia berkata, dan kemudian berbaring di punggung Bi Xiaobei, segera memperlihatkan lekuk tubuhnya yang ramping. Ya, setelah 2 tahun memasuki Menara Dewa Perang, Xing Yun dan Yi pasti berusia 4 tahun. Mereka seharusnya sudah belajar berlari. Saya tidak tahu apakah mereka masih memiliki kesan terhadap kami berdua. Kami pergi ketika mereka berumur 2 tahun. Mereka mendobrak Menara Dewa Perang, aku benar-benar merasa kasihan pada mereka, desah Long Ge. Baiklah, saat kita keluar, kita harus mengajari mereka teknik budidaya tingkat lanjut itu. Kamu mengajari Xing Yun teknik pedang Dewa Perang, dan aku mengajari Yi teknik penyembuhan Dewi Kehidupan, sehingga mereka bisa sekuat kita, Huo Wu berkata sambil tersenyum. Ya, Long Ge tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, saat kita keluar, mereka mungkin sudah dewasa, dan inilah waktunya untuk mempelajari latihan. Kami akan melatih mereka dengan baik saat itu. Saat mereka berumur 6 tahun, kami biarkan mereka, Huo Wu terus berbicara, Long Ge juga tersenyum di sampingnya,
lalu Long Ge juga berkata, Huohu juga tersenyum di sampingnya, mereka sepertinya sudah lupa waktu. Ketika mereka besar nanti, ketika mereka memiliki orang yang mereka sukai, mereka harus bertemu dengan kita terlebih dahulu, jika tidak, saya, sebagai seorang ibu, tidak akan menyetujui kehidupan pribadi mereka, kata Huohu sambil tersenyum. Ya, tentu saja, jika tidak, reputasiku akan hancur. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku memiliki kekuatan seorang jenderal dewa perantara? Saat mereka besar nanti, aku pasti akan memeriksa pernikahan mereka, kata Long Ge sambil tersenyum. Kemudian, Long Ge dan Huohu terus mengobrol, sementara tunggangan mereka Xiao Hai dan Xiao Bei bergerak maju tanpa suara, tanpa komunikasi verbal sama sekali, tetapi Long Ge dan Huohu mengobrol dengan gembira, dan tidak ada perhatikan ini. Long Ge dan Huohu terus mengobrol, sama sekali melupakan keberadaan waktu, dan terus mengobrol. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, dan kemudian Huohu berkata sambil tersenyum, Saudara Long, pemandangan di sini sangat indah. Alangkah baiknya jika kita membangun rumah di sini di masa depan dan meminta Xing Yun dan Yi Yi untuk tinggal di sini bersama kita, dan tidak pernah pergi selama sisa hidup mereka. Kata-kata ini persis sama dengan apa yang dikatakan Huohu dahulu kala, dan sekarang Huohu mengucapkan kata-kata seperti itu lagi. Tapi waktunya sepertinya terlalu lama. Long Ge sudah lupa apa yang dia katakan sebelumnya, jadi dia terus mengobrol dengan Huohu. Obrolan mereka berlanjut seperti ini dimulai lagi seolah-olah baru saja dimulai, dan obrolan berlanjut seperti ini. Bagaimanapun, rumputnya selalu hijau, Taoti Xiao Hai dan Biksi Xiao Bei berjalan diam-diam, dan Huohu mengobrol gembira dengan Long Ge di samping Long Ge hampir tersesat dalam obrolan sekarang, dia lupa miliknya tujuan pacaran dan terus ngobrol dengan Huohu. Huohu sepertinya juga sudah lupa tujuannya pacaran dengan Long Ge dan terus ngobrol dengan Long Ge. Mereka ngobrol lama-lama, setiap ngobrol lama, topiknya terulang kembali, dan mereka terus ngobrol sesuai topik aslinya lagi. Ini membentuk loop tanpa akhir, yaitu topik yang mereka ngobrol tidak pernah berakhir mengobrol tanpa henti. Ketika seseorang terobsesi untuk melakukan suatu hal yang berulang-ulang, ia mungkin lupa waktu dan mungkin kehilangan dirinya sendiri. Bagi orang-orang kuat yang tidak perlu makan atau minum, ketika mereka melakukan hal yang berulang-ulang, mereka mungkin tidak berhenti. Long Ge sekarang menghadapi situasi seperti itu. Sekarang dia sedang mengobrol dengan Huohu, dan dia sangat senang. Bisakah Long Ge menemukan dirinya lagi? Apakah dia masih tahu untuk keluar? Long Ge mengobrol dengan Huohu seperti ini selama 3 bulan. Meskipun Long Ge hanya mengobrol dan tidak berlatih apapun dalam 3 bulan terakhir, alam semesta batin dantiannya terus berkembang. Di alam semesta di dalam dantian Long Ge, waktu berjalan 365 kali kecepatan di luar, sehari di luar setara dengan 1 tahun di dalam. Sudah lebih dari 2 tahun sejak Long Ge membobol menara Dewa Perang, dan sudah lebih dari 800 tahun melewati dantian ini. Selama 800 tahun ini, makhluk di tata surya di dalam dantian dan bumi di tata surya, yang telah berlatih keras di bawah bimbingan Long Ge, setelah lebih dari 800 tahun berlatih, sebenarnya hanya ada Tianzong kemudian, dia telah berkultivasi ke tingkat Raja Qi hanya dalam waktu 800 tahun. Tingkat Qi King mungkin tidak berarti apa-apa bagi master seperti Long Ge dan lainnya, atau mungkin karena teknik yang diberikan Long Ge kepada mereka terlalu maju, memungkinkan mereka untuk berlatih ke tingkat Qi King dalam waktu yang singkat. Level Raja Qi level adalah ambang batas. Setelah Anda melewati ambang batas, Anda akan dipromosikan. Namun, hanya ada satu lapisan ruang di dantian Long Ge, yang berarti master yang telah berkultivasi hingga level Raja Qi tidak dapat naik. Oleh karena itu, setelah Master Raja Qi menyadari bahwa kekuatannya tidak dapat menembus, dan ketika dia menemukan bahwa tekniknya tidak dapat dilanjutkan, dia mulai terbang keluar dari bumi. Saat dia terbang keluar dari bumi, seluruh dantian Long Ge bergetar. Sebuah kekuatan yang tidak dapat dijelaskan mengguncang dantian Long Ge. Kemudian, alam semesta dantian meluas lagi, menyebabkan Long Ge tiba-tiba terbangun dari keadaan mengobrol yang hilang. Apa yang aku lakukan? Apakah aku sedang mengobrol? Long Ge tertegun, lalu berhenti mengobrol dan menunggangi Taoti Xiao Hai untuk tetap di tempatnya. Tolong ingat aku. Huohu memandang Long Ge yang berhenti tiba-tiba dan berkata dengan heran, Saudara Long, ayo terus berjalan. Mungkin tidak butuh waktu lama sebelum kita bisa keluar. Long Ge menatap Huohu dalam-dalam, seolah dia melihat sesuatu, lalu berkata sambil tersenyum, jika aku terus mengobrol denganmu dan terus menghadap ke depan, maka aku tidak akan pernah keluar. Saudaraku Long, apakah aku tidak bersamamu? Jika kamu tidak bisa segera keluar, bukankah itu berarti aku juga tidak bisa keluar? Haha, kamu bukan Huohu, kamu hanyalah ilusi dalam pikiranku. Kamu adalah apa yang aku bayangkan tentang Huohu, kata Long Ge sambil tersenyum. Huohu sebaliknya memandang Long Ge dengan penuh kasih, dengan sedikit keluhan di matanya. Haha menghilang,
kata Long Ge sambil tersenyum, lalu mengeluarkan pedang Dewa Perang, dan kekuatan mentalnya meledak seketika. Pada saat ledakan, Huo Wu di depan Long Ge tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan bahkan tunggangannya Bigui Xiaobe itu juga menghilang tanpa jejak. Long Ge, apakah kamu tidak meragukanku juga? Gunung Long Ge, Tao Ti Xiaohai menoleh ke Long Ge dan berkata. Aku tidak akan meragukanmu, kata Long Ge sambil tersenyum. Selama kamu tidak meragukannya, Tao Ti Xiaohai mengangguk. Saya tidak ragu, saya menegaskan bahwa Anda juga ilusi, kata Long Ge sambil tersenyum, dan kemudian kekuatan mentalnya meledak, dan tunggangannya Tao Ti Xiaohai menghilang tanpa jejak. Kemudian, Long Ge tersenyum ke sekeliling dan berkata haha, dunia fantasi ini sangat realistis. Ini benar-benar bisa berubah menjadi pemandangan yang sangat realistis. Bahkan hal-hal di hatiku sangat realistis. Namun, begitu kamu melihatnya, itu tidak terjadi, tidak masalah. Dewa perang ini tingkat pertama di dalam harta karun itu adalah ilusi. Saya telah melihatnya, dan ilusi ini bisa hilang. Long Ge tertawa dan berkata, lalu Dewa Perang mengayunkan pedangnya, dan pemandangan dalam jarak 100 mil tiba-tiba berubah, dan Long Ge tiba-tiba dipindahkan ke aula raksasa lainnya. Di aula besar ini, Long Ge tiba-tiba melihat binatang mitos di menara Dewa Perang, dan bahkan 3 bersaudara Qilin dan Qilin Xiaohong juga ada di aula ini. Long Ge menggunakan kekuatan mentalnya untuk memindai dan memastikan bahwa makhluk mitos ini nyata. Pada saat yang sama ketika Long Ge muncul, Qilin Xiaobai dan yang lainnya juga menemukan Long Ge. Kemudian Qilin Xiaobai datang dan bertanya Long Ge, di mana apakah mereka? Mengapa mereka hilang? Mereka terjebak dalam ilusi pertama harta karun Dewa Perang, kata Long Ge. Lalu kenapa kita tidak jatuh ke dalam ilusi? Qilin Xiaobai bertanya. Lihat apa yang kamu lakukan, kan? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Kami, Qilin Xiaobai menoleh ke belakang dan menyadari bahwa semua orang di aula ini adalah binatang dewa. Apakah kamu melihatnya? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Yah, kita semua di sini adalah makhluk mitos, kecuali kamu, Long Ge, kata Qilin Xiaobai. Bagi kita yang bukan binatang dewa sekarang, kita semua jatuh ke dalam ilusi harta karun Dewa Perang tingkat pertama. Kata Long Ge bagi kultivator dari Dantian Universe yang telah menembus level Qi King, Long Ge mungkin saja Ge masih tenggelam dalam dunia fantasi itu, tapi ini juga membuat Long Ge mempertimbangkan, bagaimana dia bisa itu dapat menciptakan ruang tingkat kedua, memungkinkan para master yang telah mencapai tingkat Raja Qi untuk naik, dan kemudian pergi ke ruang tingkat kedua untuk berlatih. Namun, dengan level Long Ge saat ini, tidak mungkin untuk membuat tingkat kedua oleh karena itu, Long Ge hanya dapat membiarkan master yang telah berkultivasi hingga tingkat Raja Qi melayang di alam semesta dan menjelajah. Ilusi. Qilin Xiaobai bertanya. Long Ge memberitahu Qilin Xiaobai dan yang lainnya apa yang baru saja mereka temui dalam ilusi, yang segera membuat Qilin Xiaobai dan yang lainnya menghela nafas. Long Ge, Tao Ti Xiaohai dalam ilusi itu persis sama denganku, tidak ada perbedaan sama sekali. Tanya Tao Ti Xiaohai. Benda-benda itu datang dari hati. Apa yang kamu lihat dalam imajinasiku adalah apa yang kamu lihat dalam fantasiku. Aku tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Oleh karena itu, aku telah terjebak di dalamnya selama 3 bulan. Aku tahu ada sebuah kesempatan. Ingatkan saya agar saya bisa bangun dan menerobos ilusi. Begitu saya menerobos ilusi, saya langsung dipindahkan ke sini, kata Long Ge. Tao Ti Xiaohai mengangguk dan segera menghela nafas pada keajaiban ilusi. Bagaimana dengan Sister Hu? Apakah dia terjebak di dalamnya juga? Yah, menurutku begitu. Long Ge mengangguk dan berkata. Lalu berapa lama dia akan terjebak? Kata Bixi Xiaobei. Entahlah, aku sudah terjebak selama 3 bulan. Aku tidak tahu berapa lama mereka akan terjebak, kata Long Ge. Dengan kekuatan Long Ge, seorang jenderal junior di tingkat menengah, dia terjebak dalam ilusi selama 3 bulan, dan dia masih terjebak. Itu muncul secara kebetulan. Saya tidak tahu berapa lama orang lain akan terjebak. Lagi pula, kecuali Long Ge, tidak ada binatang non-ilahi lainnya di dalamnya aula ini. Terlihat ilusinya sungguh menakutkan. Tapi Long Ge memikirkan pertanyaan lain. Jika orang-orang itu terjebak dalam ilusi selama bertahun-tahun, bukankah Long Ge dan yang lainnya bisa terus menerobos? Dewa Perang pasti sudah mempertimbangkan masalah ini saat dia mengatur level ini. Jika kamu terjebak dalam ilusi terlalu lama, kamu pasti akan dianggap tersingkir. Ge hanya dapat berinteraksi secara diam-diam dengan monster mitos yang tidak perlu menembus level. Tunggu di sini. Melihat Long Ge duduk bersila dan bermeditasi, makhluk mitos lainnya juga mulai bermeditasi dengan kaki bersilang. Lagi pula, di harta karun Dewa Perang, semakin banyak kekuatan yang dimilikinya, semakin besar peluang untuk bertahan hidup. Tidak menyerang binatang buas ini sekarang, tidak ada jaminan bahwa ia tidak akan menyerang lain kali, jadi binatang mitos ini juga mulai berlatih dengan serius. Dengan cara ini,
Waktu berlalu dengan lambat, dan sebulan kemudian, Long Jingtian tiba-tiba muncul di aula. Saudara Long, apakah kamu sudah meninggalkan ilusi? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Haha, aku hampir tidak bisa keluar. Level fantasi ini terlalu menakutkan, tapi sepertinya kamu harus keluar sebelum aku, kata Long Jingtian sambil tersenyum. Artefak leluhur keluarga panjang, dia bisa menerobos ilusi dan keluar. Ya, itu hanya kebetulan, Long Ge mengangguk. Long Jingtian juga mengangguk, tapi dia tahu bahwa Long Ge pasti mengandalkan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, level tempur Long Ge telah mencapai level menengah dari Jenderal Dewa level bawah, jadi bisa dimengerti kalau dia keluar sebelum mereka, tapi orang lain saya tidak tahu kapan akan keluar. Long Jingtian, yang telah mencapai tahap awal level tempur Jenderal Dewa tingkat rendah, telah terjebak dalam ilusi selama 4 bulan. Setelah beberapa saat, Buddha keluar. Sebagai seorang master yang kekuatan tempurnya mencapai tahap awal Jenderal Dewa tingkat rendah, Buddha secara alami keluar dengan Long Jingtian. Selamat, Buddha keluar, kata Long Jingtian sambil tersenyum. Sedikit lebih lambat darimu, kan? Buddha tertawa, lalu melihat ke arah makhluk mitos di aula dan berkata, saya tidak menyangka begitu banyak orang yang keluar. Kami tidak dalam masalah. Kami adalah makhluk mitos. Kami tidak dalam masalah sama sekali. Yang pertama keluar adalah Long Ge, dan kemudian kepala keluarga Long, kata Qilin Xiaobai. Oh, sepertinya mereka keluar berdasarkan level pertarungan. Buddha memandang Long Ge dan berkata sambil tersenyum. Haha, aku baru saja keluar beberapa saat sebelum kalian, kata Long Ge sambil tersenyum. Long Ge sekarang ingin menyembunyikan kekuatan tingkat menengahnya sebagai Jenderal Dewa bawahan tidak tahu lebih baik. Melihat Long Ge mengatakan ini, Qilin Xiaobai juga tahu bahwa Long Ge ingin menyembunyikan kekuatannya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, setelah Buddha melihat Long Ge mengatakan ini, senyuman muncul di matanya, dan dia tidak menunjuk keluarkan kekuatan Long Ge. Bangun dan bermeditasi dengan kaki bersila. Long Ge dan Long Jingtian juga duduk bersila dan bermeditasi, dan para dewa juga berlatih dengan tenang. 1 bulan lagi berlalu, dan para utusan dari alam dewa itu diteleportasi ke aula satu persatu. Long Ge dan Long Jingtian memandang utusan dari alam dewa yang muncul dan mengangguk dalam hati mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah ahli senjata ilahi tingkat akhir keluar dari masalah, maka tidak akan banyak orang yang bisa membobol menara dewa perang. Sangat berbahaya untuk akhirnya keluar, kata Long Feihu sambil menyeka keringat di dahinya, meskipun tidak ada keringat di dahinya. Haha, selamat karena sudah keluar dari masalah, kata Long Ge sambil tersenyum. Apakah kamu lebih cepat dari kami? Long Feihu bertanya dengan heran. Tentu saja, Long Ge dan yang lainnya telah mencapai level Jenderal Dewa dalam pertempuran. Wajar jika mereka lebih baik dari kita, kata Sitian sambil tersenyum dari samping. Yah, mungkin semakin tinggi levelnya, semakin cepat kamu bisa lepas dari ilusi, kata Buddha di sampingnya. Saat Long Ge dan para master dari neraka sedang mengobrol, para master dari dunia peri juga mengobrol di sana. Mereka mengetahui dari mulut para monster mitos bahwa monster tersebut tidak jatuh ke dalam ilusi, hanya saja mereka jatuh ke dalam ilusi, dan di sana totalnya ada 6 di dunia peri. Para master di tahap selanjutnya semuanya keluar dari masalah. Mereka semua adalah utusan dari alam ilahi. Namun, para master yang telah mencapai Qizun tingkat 20, seperti Dewa Suci Yehua, Raja Malaikat Miranda, Sanxing Tianzun, Del, belum mencapai senjata dewa tingkat lanjut, jadi, mereka masih terjebak di dalam. Di sisi neraka, 8 master yang telah melampaui tahap lanjutan dari senjata dewa superior, Long Ge, Long Jingtian, Buddha, Sitian, Mars, Suemisi, Jianqi, dan Meteor, telah keluar, dan yang lainnya masih terjebak di dalam. Saudara Long, mengapa Xiaoling tidak keluar? Qilin Xiaohong bertanya. Aku tidak tahu. Level pertarungan tunggal Xiaoling telah mencapai Qizun level 19. Kurasa akan ada peluang untuk keluar. Long Ge bergumam. Meskipun Xiaoling dan Xiaohong lebih kuat jika digabungkan, level pertarungan tunggal hanya Qizun level 19, oleh karena itu, dalam ilusi yang hanya bergantung pada kemampuan pribadi, kekuatan masih sedikit kurang. Saat Long Ge tenggelam dalam pikirannya, Tang Yidao dipindahkan ke aula. 1 pisau, selamat karena sudah keluar dari masalah, kata Long Ge sambil tersenyum. Ya, Tang Yidao mengangguk, lalu melihat ke aula, dan menemukan bahwa selain monster mitos, mereka yang melarikan diri adalah para master dengan aura level 20 atau lebih. Saya tidak tahu, Guai-Guai, kapan saya bisa keluar. Menurut urutan pelariannya, itu harus dikaitkan dengan level pertempuran. Guai-Guai dan level tempur mereka saja tidak cukup. Mereka mungkin akan terjebak di sana untuk waktu yang lama, kata Long Ge sambil berpikir. Yah, untungnya, ilusi ini tidak memiliki kekuatan serangan. Bahkan jika mereka tidak dapat melarikan diri, nyawa mereka tidak dalam bahaya.
Aku hanya tidak tahu berapa lama ilusi ini akan bertahan. Kata Tang Yidao. Saya kira tidak akan bertahan lama, karena jika memakan waktu lama, semua orang bisa lepas dari ilusi, jadi tidak akan memakan waktu lama, kata Long Ge. Berapa lama tepatnya? Tang Yidao bertanya. Saya tidak tahu berapa lama, saya hanya bisa menunggu dengan tenang, kata Long Ge. Tang Yidao hanya bisa mengangguk. Tidak ada gunanya terlalu peduli sekarang. 1 bulan lagi berlalu, yaitu, setelah Long Ge dan yang lainnya memasuki harta karun Dewa Perang, Huo Wu berteleportasi ke aula. Wu Long Ge membuka matanya dari posisi bersila dan tersenyum, lalu berdiri. Saudara Long Huo Wu tidak sopan dan langsung berlari untuk memeluk Long Ge. 6 bulan, waktu berlalu begitu lambat, kata Long Ge, lalu menghirup dalam-dalam aroma rambut Huo Wu. Yah, kupikir tadi itu benar-benar kamu yang ada di dunia itu, tapi kemudian aku menemukan ada yang tidak beres, lalu aku keluar, kata Huo Wu sambil tersenyum, merasakan pelukan hangat Long Ge. Ada apa? Long Ge bertanya sambil tersenyum, lalu menatap Huo Wu dalam pelukannya. Hanya saja kakak Long di dunia itu selalu menolak untuk memelukku, jadi aku mengetahuinya, kata Huo Wu sambil tersenyum, wajahnya memerah. Hahaha Long Ge tertawa gembira, tapi kemudian Long Ge mempertimbangkan perasaan Tang Yidao dan Qilin Xiaobai, lagi pula, Yao Tian dan Xiao Ling masih berada di dunia fantasi Ge, aku tidak ingin kebahagiaanku didasarkan pada penderitaan orang lain. Melihat situasi ini, Huo Wu melepaskan diri dari pelukan Long Ge, lalu berjalan untuk menghibur Tang Yidao dan yang lainnya. Jangan khawatir, Guai dan Xiao Ling baik-baik saja. Semua tunggangan mereka ada di sini, dan mereka akan merasakan hubungannya secara mental. Yah, Xiao Ling dan yang lainnya baik-baik saja, kata Qilin Xiaohong. Ya Qilin Xiaobai dan Tang Yidao mengangguk. Selanjutnya, Long Ge dan yang lainnya hanya bisa terus menunggu. Sebulan lagi berlalu, Xuan Yuan Xiaoyu berteleportasi, dan Long Ge serta yang lainnya menyambutnya. Setelah Xuan Yuan Xiaoyu keluar, Penatua Long Chen, Yang Mulia Yehua, Raja Malaikat Miranda, dan San Xing Tianzun juga keluar. Semua master dengan level tempur Qizun level 20 atau lebih keluar. Dalam 7 bulan, semua master dengan level tempur Qizun level 20 atau lebih telah keluar. Tampaknya Xiao Ling juga siap untuk keluar, kata Long Ge. Ya Qilin Xiaobai mengangguk. Sebulan kemudian, Xiao Ling, yang telah mencapai tahap akhir Qizun level 19, juga keluar. Setelah dia keluar, itu adalah ulang tahun Long Ge yang ke-26, tetapi Long Ge tidak berencana untuk merayakan ulang tahunnya, kali ini. Karena suasananya salah dan banyak orang masih terjebak dalam ilusi, Long Ge tidak merayakannya sama sekali, transmisi suara Huo Wu sudah cukup untuk membantunya merayakannya. Pada ulang tahunku yang ke-26, aku membuat 3 permintaan, tapi tidak ada satupun yang terkabul, jadi ini bukan saat yang tepat untuk merayakan ulang tahunku sekarang, kalau tidak, keinginanku tidak akan terkabul, kata Long Ge dalam hati untuk menghibur diri. Setelah Xiao Ling keluar, Long Zizi juga keluar. Lagi pula, Long Zizi juga seorang master dengan level tempur Qizun level 19, jadi tidak mengherankan jika dia keluar. Tentu saja para ahli di dunia abadi dengan senang hati menyambut kemunculan Long Zizi, Long Ge, Long Jingtian, dan Tang Yidao juga mengucapkan selamat kepada Long Zizi di dalam hati mereka. Lalu 2 bulan kemudian, tidak ada yang keluar. Pada saat ini, Long Ge dan yang lainnya telah memasuki harta karun Dewa Perang selama bulan ke-10. Pada saat ini, semburan cahaya putih bersinar, dan semua orang yang masih terjebak dalam ilusi muncul di aula. Tidak hanya Yao Tian dan master neraka lainnya yang muncul, tetapi Seraf dan master neraka lainnya di sana juga muncul di aula. Setelah mereka muncul, Long Ge dan para master neraka segera menyambut Yao Tian dan yang lainnya, dan para master abadi juga menyambut kembali para master abadi itu. Sayangku, sudah 10 bulan dan akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Tang Yidao naik dan memeluk Yao Tian dengan penuh kasih sayang. Yidao Yao Tian juga jatuh dengan penuh kasih sayang ke pelukan Tang Yidao. Tepat ketika Yao Tian dan orang lain yang terjebak dalam ilusi keluar, Long Ge dan yang lainnya juga memikirkan tujuan dari ilusi tingkat pertama ini. Ilusi tingkat pertama ini benar-benar melepaskan semua orang. Apakah itu masih ada efeknya? Long Ge bertanya. Mungkin ada efeknya. Lagi pula, dia baru terjebak selama 10 bulan. Pasti ada perbedaan besar antara bisa keluar dari ilusi sendirian dan tidak bisa keluar dari ilusi sendirian. Kata Long Jingtian. Apa bedanya? Tanya Long Ge. Long Jingtian menggelengkan kepalanya. Tepat ketika Long Jingtian menggelengkan kepalanya, 2 pintu besar tiba-tiba muncul di dinding aula, segera menarik perhatian semua orang. Ada sepotong teks emas di samping 2 gerbang raksasa itu. Long Ge dan yang lainnya segera membacanya dengan cermat. Siapapun yang dapat keluar dari ilusi dalam waktu 10 bulan dapat memasuki pintu di sebelah kiri.
Siapapun yang tidak dapat keluar dari ilusi dalam waktu 10 bulan dapat memasuki pintu di sebelah kanan. Pintu di sebelah kiri adalah untuk terus membobol bagian dalam harta karun Dewa Perang. Pintu di sebelah kanan adalah untuk berteleportasi keluar dari harta karun Dewa Perang kembali ke lapangan Dewa Mars. Mengambil pintu kiri juga dapat mengambil pintu kanan untuk berteleportasi keluar, dan mereka yang mengambil pintu kanan juga dapat pergi. Tetapi jika Anda bahkan tidak dapat melewati fantasi tingkat pertama dalam 10 bulan, Anda akan memiliki sedikit jalan keluar untuk memasuki tingkat kedua. Teks emasnya sangat pendek. Dilihat dari tulisan tangan resmi dari naga terbang dan tarian Phoenix, itu pasti tulisan tangan Dewa Perang. Sekarang, 2 pintu ditempatkan di depan Long Ge dan yang lainnya. Bagaimana pilihan Long Ge dan yang lainnya? Jika Anda mengambil pintu di sebelah kiri, Anda dapat terus menjelajahi harta karun Dewa Perang. Anda mungkin mendapatkan lebih banyak barang, atau Anda mungkin kehilangan nyawa Anda yang paling berharga dan menjadi bukan apa-apa. Jika Anda mengambil pintu di sebelah kanan, Anda dapat berteleportasi secara langsung. Itu aman, tetapi Anda tidak memenuhi syarat untuk terlibat dalam harta karun Dewa Perang. Bagaimana Long Ge dan yang lainnya memilih? Kita yang telah menembus ilusi dengan kekuatan kita sendiri seharusnya bisa memasuki pintu di sebelah kiri. Orang lain yang belum menembus ilusi dalam waktu 10 bulan dapat membuat keputusan sendiri. Long Jingtian berkata sambil melihat ke arah Tuan Neraka. Aku menyerah. Meskipun harta karun Dewa Perang sangat penting, aku hanya akan selamat jika aku masuk. Aku bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jadi, aku berencana untuk keluar. Pokoknya, saya bersiap untuk melewati kesengsaraan ilahi. Tidak peduli seberapa terlambat saya di dunia ilahi, berlatihlah perlahan dan berhenti bercanda dengan hidup Anda sendiri. Tang Monian berkata sambil tersenyum, dia sudah memutuskan untuk menyerah. Ya, Long Jingtian mengangguk. Ketika kekuatannya tidak cukup, yang terbaik adalah mundur ketika situasinya sulit. Lagi pula, aku juga mendapat 10 peralatan emas dewa tingkat rendah, yang 3 tingkat lebih tinggi dari pusaka asli kita. Aku sudah sangat puas. Ada juga 10 latihan tingkat tinggi dan 10 botol obat mujarab tingkat tinggi. Saya menginginkannya. Bawa ramuan ini ke keluarga bangsawan, dan saya yakin sejumlah master akan dilatih dalam waktu dekat, kata Suan Yuantai sambil tersenyum. Ya, Long Jingtian mengangguk dan berkata sambil tersenyum, dengan keterampilan tingkat lanjut ini, kekuatan keluarga memang bisa meningkat pesat. Karena Monian dan Lao Tai sudah berhenti, maka aku juga harus berhenti. Aku juga ingin harta yang kudapat ini bisa kubawa kembali ke keluargaku, kata Nangong Lin sambil tersenyum. Ya, Long Jingtian mengangguk. Sebagai kepala keluarga Nangong, formasi hampir dapat diabaikan dalam ilusi seperti itu, karena mereka tidak dapat memahami formasi Dewa Perang bisa keluar di masa depan. Tuan, izinkan saya keluar juga dan membawa keterampilan, ramuan, dan peralatan kembali ke keluarga, kata Long Chen, tetua tertua dari keluarga Long. Long Jingtian memandang Long Chen, lalu berkata terima kasih. Tuan, sama-sama, inilah yang harus saya lakukan, kata penatua Long Chen. Dia keluar dari ilusi dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dan tingkat pertarungannya mencapai tingkat ke-20 Qizun perkembangan keluarga panjang di masa depan. Dia memutuskan keluar, karena semua penguasa keluarga panjang ada di sini. Setelah seluruh pasukan dimusnahkan, keluarga panjang akan menurun di masa depan. Melihat kepala keluarga lainnya telah memutuskan untuk berhenti, penatua Long Chen juga memutuskan untuk berhenti atas nama kepala keluarga Long, sehingga sebagian dari kekuatannya dapat dipertahankan. Ini adalah harta karun, ramuan, dan teknik yang saya dapatkan. Semuanya ada di cincin luar angkasa ini. Anda dapat menyatukannya kembali, kata Long Jingtian, dan kemudian menyerahkan cincin luar angkasa. Tuan, kamu masih harus menembus level nanti. Kamu sudah diberi peralatan dan ramuan, jadi apa yang kamu andalkan untuk menembus level? Long Chen bertanya. Haha, aku mengandalkan peralatan emas dewa tingkat menengah dan ramuan tingkat menengah tingkat 9 yang diberikan oleh Long Ge. Aku yakin keduanya sudah cukup. Aku akan merepotkanmu untuk mengambil sisanya kembali, pesan suara. Dia tidak ingin para ahli di dunia abadi mengetahui bahwa mereka telah memperoleh peralatan tingkat menengah emas ilahi dan ramuan tingkat menengah tingkat 9. Baiklah, Patriark, jangan khawatir, penatua Long Chen mengangguk dan berkata. Long Ge dan timnya pun mulai memilih apakah akan mundur atau tidak. Sayangku, apakah kamu masih bisa melewatinya? Tang Yidao bertanya sambil tersenyum, tapi kata-katanya penuh kekhawatiran. Tidak, aku akan menunggumu di luar. Kamu harus keluar dengan selamat, lalu kita bisa melewati kesengsaraan ilahi bersama-sama dan naik ke alam dewa, kata Yao Tian sambil tersenyum. Oke, aku pasti akan keluar. Tang Yidao mengangguk dan tersenyum, lalu memeluk Yao Tian lagi. Suan Yuan Xiaoyu dan Suan Yuan Qingwu berdiskusi sebentar dan berjalan di depan Long Ge. Long Ge,
King Wu dan aku sama-sama telah mundur, termasuk binatang suci kami, kata Xuan Yuan Xiaoyu. Apakah kamu berhenti seperti ini? Long Ge bertanya dengan heran. Xuan Yuan Xiaoyu juga seorang master dengan level tempur Qizun level 20. Dia keluar dari ilusi dengan kekuatannya sendiri, tapi dia tidak berharap untuk berhenti. Ya, karena King Wu telah berada di puncak Qizun tingkat 9 selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu kapan dia akan merasakan kesengsaraan ilahi, dan saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menembus kesengsaraan ilahi. Harta karun Dewa Perang. Jika King Wu tidak menerobos, tentu saja saya akan keluar menemaninya, jadi selanjutnya saya tidak akan melewati level tersebut, kata Xuan Yuan Xiaoyu. Oke, kamu harus melalui kesengsaraan ilahi secara perlahan dan menunggu kami keluar, kata Long Ge sambil tersenyum. Pastinya Long Ge, ayolah. Xuan Yuan Xiaoyu mengulurkan tangannya. Baiklah, Long Ge juga mengulurkan tangannya dan menepuk keras Xuan Yuan Xiaoyu. Selanjutnya, Qilin Xiaoliang dan Murong Xiaoxing keluar, Raja Naga Buddha, Buddha kemenangan pertarungan, Bodhisattva Siti Garba dan binatang dewa mereka semuanya keluar bersama-sama, dan sisanya dibiarkan melewati level tersebut. Mereka yang memutuskan untuk ke kiri dan terus melewati level tersebut adalah Long Ge dan Xiao Hai, Huo Wu dan Xiao Bei, Long Jingtian dan tunggangan binatang mitos, Buddha dan Jiao Tu, Long Feihu, Si Tian. Maitreya Buddha dan Bixi, Mars, Meteor, Pedang Qi, Sue Misi, Tang Yidao dan Yaizen Xiaodou, Xiaoling dan Qilin Xiaobai, Xiao Hong dan Qilin Xiaoqiang. Setelah Long Ge dan para master dari neraka menyelesaikan diskusi mereka, para ahli dari dunia peri juga menyelesaikan diskusi mereka, dan hanya beberapa master dari dunia peri yang berhenti. 4 kaisar alam abadi mundur dengan peralatan, ramuan, dan teknik dari para penguasa alam abadi. Neraka mungkin jauh melampaui alam abadi di masa depan, dan mereka melihat bahwa beberapa orang telah menarik diri dari dunia Buddhis, beberapa dari mereka juga akan menarik diri. Hal ini sejalan dengan perkembangan dunia abadi di masa depan. Di sisi dunia surga, Dewa Suci Yehua juga mundur dengan peralatan tingkat emas ilahi, ramuan tingkat 9, dan keterampilan tingkat lanjut. Seseorang telah menarik diri dari dunia peri, dan seseorang harus mundur dari dunia surga. Tidak akan ada peralatan dan keterampilan canggih di masa depan. Alam surga mungkin dianeksasi oleh dunia peri. Oleh karena itu, pada akhirnya, kekuatan abadi terus menerobos Hong Fei, Achilles, Gino, Bruno, pria tangguh, Yandi, Sanxing Tianzun, Miranda, dan 30 seraf ini ada di mata Hong Fei dan yang lainnya, mereka digunakan sebagai umpan meriam. Lagi pula, tidak satu pun dari seraf ini yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk keluar dari ilusi. Setelah kedua belah pihak memutuskan, mereka yang menteleportasi harta karun Dewa Perang memasuki pintu sebelah kanan terlebih dahulu. Penatua Long Chen memimpin tim neraka ke portal di sebelah kanan, dan diteleportasi ke lapangan Dewa Perang dalam sekejap. 4 kaisar alam abadi dan Dewa Suci Yehua juga segera masuk ke portal di sebelah kanan saat mereka diteleportasi, mereka segera terbang kembali ke alam abadi. Bagaimanapun, mereka membawa harta yang besar dan sangat takut dirampok oleh penguasa neraka. Melihat Dewa Suci Yehua dan 4 alam abadi melarikan diri dengan panik, Long Chen dan yang lainnya tidak mengejar mereka. Mereka hanya bertukar salam satu sama lain dan kemudian kembali ke berbagai keluarga bangsawan. Long Ge, kamu harus bekerja keras, kata Xuan Yuan Xiaoyu sambil melirik menara Dewa Perang, lalu membawa Xuan Yuan Xiaoyu kembali ke rumah Xuan Yuan. Qilin Xiaoliang dan Murong Xiaoxing juga terbang ke rumah Murong, tidak ada yang datang ke keluarga Murong. Mereka yang memiliki harta Dewa Perang, sekarang mereka harus berbagi sebagian dari harta tersebut dengan mereka, untuk memastikan keseimbangan neraka. Tentu saja Penatua Long Chen juga memikirkannya. Dia sudah berencana untuk memberikan beberapa peralatan dan ramuan yang diberikan oleh Long Jingtian kepada keluarga Qian dan keluarga Yao harta karun. Setelah mereka yang keluar memasuki portal di sebelah kanan, Long Ge dan yang lainnya siap untuk melanjutkan level. Long Ge menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo pergi. Aku tidak tahu level selanjutnya akan seperti apa. Setelah mengatakan itu, Long Ge mengendarai Taoti Xiao Hai dan memasuki portal kiri terlebih dahulu. Kemudian, para master dari neraka dan negeri dongeng juga memasuki portal kiri satu persatu. Setelah Long Ge melangkah ke portal di sebelah kiri, dia tiba-tiba merasa pusing dan langsung dipindahkan ke hutan besar. Long Ge melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada penantang di sekitarnya, yang berarti setiap penantang telah dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berarti setiap tantangan harus dilewati sendiri. Tapi Long Ge menemukan bahwa dia dan tunggangannya Taoti Xiao Hai diteleportasi ke hutan besar ini. Xiao Hai, apakah kamu sudah berteleportasi ke hutan ini bersamaku? Long Ge bertanya ragu-ragu. Karena Taoti Xiao Hai adalah ilusi ketika dia memasuki ilusi di tingkat pertama, Long Ge sekarang juga meragukan bahwa Xiao Hai adalah ilusi. Tentu saja, Long Ge, apakah kamu tidak mengenaliku?
Biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu, kata Tao Ti Xiaohai, lalu mengeluarkan sepotong makanan lezat dari luar angkasa. Long Ge mengambil makanan lezat itu, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Kemudian dia menyadari bahwa makanan itu adalah barbeque yang dia panggang selama kompetisi memasak, dan dia mempercayainya. Haha, itu memang Xiaohai. Aku tidak menyangka kita akan diteleportasi ke tempat yang sama, kata Long Ge sambil tersenyum. Kamu sebenarnya meragukanku, dan aku meragukanmu, kata Tao Ti Xiaohai sambil menyeringai, memperlihatkan sederet gigi monster mistis yang besar dan rapi. Haha, maafkan aku, ini gejala sisa dari melewati level pertama, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu melihat sekeliling dan melihat bahwa ini adalah hutan yang sangat luas, dan ada kekuatan pengikat yang kuat di hutan ini, yang mana membuat kekuatan mental Long Ge tidak dapat mendeteksi tempat yang jauh, paling banyak hanya dapat mendeteksi 1000 meter, dan 1000 meter ini tidak dapat mendeteksi bagian luar hutan sama sekali. Jadi Long Ge tidak tahu seberapa besar hutan adalah. Ini seharusnya bukan ilusi, karena aku mencium bau khas hutan. Terakhir kali aku berada dalam ilusi, yang aku cium saat berbaring di rumput bukanlah bau rumput, perhatikan saat itu, kata Long Ge. Kalau begitu ini bukan ilusi. Bagaimana kita bisa keluar? Ayo jalan pelan-pelan dulu, kata Long Ge. Sekarang mereka berjalan di dalam hutan, yang mengarah lurus ke depan. Long Ge mengendarai Tao Ti Xiaohai dan terus berjalan ke depan tanpa menemui bahaya apapun. Oleh karena itu, mereka juga mempercepat Tao Ti Xiaohai pada awalnya berjalan dengan hati-hati, kemudian berubah menjadi jalan cepat, dan akhirnya berubah menjadi jogging. Setelah berjalan selama 20 menit, muncul persimpangan 3 arah. Ada 3 jalan identik di depan jalan hutan. Long Ge, kemana harus pergi? Tao Ti Xiaohai berhenti berlari dan bertanya. Long Ge tidak menjawab, tapi mengamati 3 jalan di depannya. Dia menemukan bahwa ketiga jalan ini semuanya sama, dengan hutan yang menjulang tinggi di kedua sisi jalan. Dan, aku akan melihatnya dulu, kata Long Ge, lalu dia memantul dari punggung Tao Ti Xiaohai dan mengeluarkan pedang Dewa Perang. Pada saat ini, level tempur Long Ge mencapai tingkat menengah dari Dewa Jenderal tingkat rendah, meskipun kekuatan pengekangan di hutan sangat kuat, tapi Long Ge masih terbang. Namun, ketika Long Ge hendak terbang ke puncak pohon, kekuatan pengikat yang kuat langsung memantulkan Long Ge kembali, membuat Long Ge tidak mungkin terbang. Sepertinya kamu tidak bisa terbang di atas hutan ini, kata Long Ge setelah mencoba beberapa kali, lalu terbang ke bawah dan memilih untuk menyerah hutan. Tapi sekarang, Dewa Perang Pembatasan Harta Karun sangat jelas, dan tidak ada yang bisa keluar dari hutan dengan melakukan trik apapun. Tidak bisakah kamu terbang? Tao Ti Xiaohai bertanya sambil melihat ke arah Long Ge yang terbang kembali. Yah, sepertinya ini labirin, yang setara dengan menempatkan kita dalam dilema. Jika kita tidak bisa keluar dengan kebijaksanaan kita sendiri, maka kita akan selalu terjebak di dalamnya, kata Long Ge. Fantasi tingkat pertama menguji kekuatan Anda, dan dilema tingkat kedua menguji kecerdasan Anda. Dewa Perang benar-benar memiliki niat baik saat itu, kata Tao Ti Xiaohai sambil tersenyum. Haha, level pertama tidak termasuk para master dengan Qizun level 18 ke atas. Jika level pertarungan tidak mencapai Qizun level 18, tidak mungkin untuk keluar dari ilusi dalam 10 bulan. Lalu, pada level berapa dilema ini? Tao Ti Xiaohai bertanya. Tidak diperlukan level. Level ini menguji kecerdasan kita. Jika kita cukup pintar, kita akan bisa keluar dari labirin ini. Jika kita tidak cukup pintar, kita tidak akan bisa keluar. Tentu saja, orang idiot bisa keluar juga, tapi idiot ini kamu harus mencapai level Dewa Perang, kata Long Ge sambil tersenyum. Haha, Tao Ti Xiaohai tertawa, lalu bertanya 3 jalan, jalan mana yang harus kita ambil? Menurutmu jalan mana yang akan aku ambil? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Saya tidak tahu, kata Tao Ti Xiaohai. Ambil jalan tengah, kata Long Ge. Mengapa? Tao Ti Xiaohai bertanya. Pilih apapun yang kamu inginkan, kata Long Ge sambil tersenyum. Tao Ti Xiaohai. Masih belum pergi, kata Long Ge sambil tersenyum. Oke, Tao Ti Xiaohai mengangguk, lalu merentangkan cakarnya yang besar dan dengan cepat berlari di sepanjang jalan tengah. Long Ge juga memanfaatkan waktu ini untuk mengamati pemandangan sekitar. Hasil pengamatannya adalah pepohonan di sekitarnya semuanya sama, dan tidak ada perbedaan sama sekali melengkung, kadang melengkung ke kiri, kadang melengkung ke kanan, pasti membuat orang yang berlari lupa arah aslinya. Pemandangannya sama, jalannya berkelok-kelok, kekuatan mental tidak dapat mendeteksi 1000 meter, dan Anda tidak dapat terbang keluar dari hutan untuk mengamati. Tampaknya labirin ini menarik, pikir Long Ge dalam pikirannya hati. Tepat ketika Long Ge sedang berpikir, Tao Ti Xiaohai tiba-tiba berhenti. Xiaohai, kenapa kamu berhenti setelah berlari selama 10 menit? Long Ge bertanya. Apakah kamu tidak memperhatikan jalan? Tao Ti Xiaohai bertanya dengan depresi,
dan kemudian menunjuk ke depan. Di depan, ada persimpangan 3 arah lainnya. Haha, maaf, aku baru saja memikirkan cara keluar dari labirin, jadi aku tidak memperhatikannya, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu melihat ke depan dan melihat 3 jalan identik terbentang di kejauhan. 3 jalan yang identik lagi. Aku tidak bisa melihat perbedaan sedikit pun, gumam Long Ge. Tao Ti Xiaohai tidak mengganggu pikiran Long Ge, tapi membiarkan Long Ge berpikir. Setelah berpikir sejenak, Long Ge bertanya Xiaohai, seberapa cepat kamu berlari tadi? Sekitar 100 meter per detik, kata Tao Ti Xiaohai. 100 mil per detik bukanlah kecepatan yang sangat cepat. Jika Tao Ti Xiaohai mencapai batas kecepatan, 2000 meter per detik adalah mungkin 1000 mil per detik. Hanya 1 jam. 100 meter per detik, kamu baru saja berlari sekitar 10 menit, artinya, kamu berlari total 60.000 meter. Long Ge menganalisis, dan kemudian berkata kepada Tao Ti Xiaohai, Xiaohai, teruslah berlari ke depan, begitu mari kita lihat apakah ada persimpangan lain. Kemana harus pergi? Tao Ti Xiaohai bertanya. Lebih baik mengambil jalur tengah. Saya harus menghitung jarak sambil terus berlari, kata Long Ge. Oke, kali ini aku akan mempercepat, 200 meter per detik, kata Tao Ti Xiaohai, lalu berlari ke depan seperti angin, sementara Long Ge menghitung waktu di punggung Tao Ti Xiaohai. Lebih dari 6 menit kemudian, Tao Ti Xiaohai berhenti lagi, karena ada persimpangan 3 arah di depannya, dan 3 jalan identik terbentang lurus ke depan, dan tidak ada perbedaan sama sekali. 6 menit 20 detik, artinya jarak simpang 3 arah sebelumnya dengan simpang 3 arah ini adalah 100.000 meter, kata Long Ge. Apa gunanya menghitung ini? Tao Ti Xiaohai bertanya. Aku belum tahu, Xiaohai, apakah kamu lelah? Long Ge bertanya. Bagaimana saya bisa lelah? Saya tidak akan lelah meskipun saya berlari selama sebulan, kata Tao Ti Xiaohai. Oke, teruslah berlari dan saya akan lihat ada berapa persimpangan 3 arah, kata Long Ge sambil tersenyum. Tunggu sebentar, bisakah kamu membedakan yang mana dari ketiga garpu ini? Tanya Tao Ti Xiaohai. Tentu saja kamu bisa membedakannya, kata Long Ge sambil tersenyum. Bagaimana cara membedakannya? Tao Ti Xiaohai bertanya. Tidak bisakah aku memasang bendera kecil di setiap persimpangan 3 arah yang aku lewati? Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu mengeluarkan bendera dari ring luar angkasa, menulis kata, 1, di bendera itu, lalu menyisipkannya dengan doki. Sebagai tanda di pohon di persimpangan 3 arah, ini dianggap persimpangan 3 arah no. 1. Coba saya lihat ada berapa. Haha, ini rekor yang bagus, kata Tao Ti Xiaohai sambil tersenyum. Oke, ayo kita lanjutkan, kata Long Ge sambil tersenyum. Persimpangan mana yang harus kita ambil? Tanya Tao Ti Xiaohai. Mulai sekarang, terus berjalan di tengah jalan dan jangan berhenti di persimpangan 3 arah. Saya akan segera menandainya, kata Long Ge. Ya Tao Ti Xiaohai mengangguk, lalu terus berlari ke depan dengan Long Ge di punggungnya. 10 menit kemudian, mereka melihat persimpangan baru. Long Ge tersenyum dan dengan cepat memasang bendera 2. Tao Ti Xiaohai tidak berhenti sama sekali dan terus berlari ke depan dengan cepat sambil membawa Long Ge di punggungnya. Tao Ti Xiaohai berlari selama 10 menit lagi, dan benar saja, persimpangan 3 arah baru muncul lagi. Long Ge memasang bendera dengan angka 3 di pohon di persimpangan 3 arah. Dengan cara ini, Tao Ti Xiaohai terus berlari, Long Ge juga memasang bendera di setiap sisinya, Long Ge terus memasukkan bendera tersebut hingga yang ke-200, dan tidak menemukan pertigaan berulang di jalan. Long Ge mulai merasakan ada yang tidak beres, lalu di depan persimpangan 3 arah, Long Ge berkata Xiaohai, berhenti sebentar. Ya, Tao Ti Xiaohai berlari melewati 200 persimpangan 3 arah terus-menerus selama 2000 menit. Dia merasa sedikit membosankan, jadi dia berhenti. Setelah Tao Ti Xiaohai berhenti, Long Ge melompat dari punggung Tao Ti Xiaohai, lalu berjalan ke persimpangan 3 arah dan mempelajarinya dengan cermat. Kemudian dia sampai di sebuah pohon di persimpangan jalan. Ketika dia sampai di pohon itu, tiba-tiba dia menemukan bubuk di bawah pohon itu. Long Ge berjongkok, meremas tumpukan bedak dengan tangannya, dan kemudian tiba-tiba menemukan bahwa tumpukan bedak itu adalah bendera yang dia tanam di depannya. Apakah ada orang lain di labirin ini? Kalau tidak, mengapa benderaku berubah menjadi bubuk? Kata Long Ge sambil berpikir keras. Tao Ti Xiaohai merasa sedikit mati rasa setelah mendengar kata-kata Long Ge, dan kemudian melihat sekeliling, seolah dia takut orang lain akan tiba-tiba muncul. Long Ge, apakah ada orang di labirin ini? Tao Ti Xiaohai bertanya dengan lemah. Menurutku tidak seharusnya ada. Jika ada, bendera ini tidak hanya akan tetap menjadi bubuk, tapi juga akan hilang, kata Long Ge sambil berpikir. Lalu bagaimana bendera itu bisa berubah menjadi bubuk? Awalnya tidak ditanam di pohon. Tanya Tao Ti Xiaohai. Aku juga tidak tahu ini,
tapi aku akan segera mengetahuinya, kata Long Ge, lalu berdiri dan kembali ke Tao Ti Xiaohai. Lalu dia menjabat tangannya dan mengibarkan bendera dan menempelkannya di pohon, lalu dia duduk bersila di tanah dan bermeditasi. Tao Ti Xiaohai juga berubah menjadi bentuk manusia dan bermeditasi di samping Long Ge. Sekarang Long Ge dan Xiaohai ingin melihat bagaimana bendera itu berubah menjadi bubuk. 10 menit berlalu dan bendera masih menempel di pohon. 20 menit berlalu dan tidak terjadi apa-apa. Namun, Long Ge tidak terburu-buru. 1 jam kemudian, bendera itu tiba-tiba berkibar, berubah menjadi bubuk, lalu jatuh di bawah pohon. Long Ge langsung membuka matanya, lalu berkata sambil tersenyum, itu bukan orang lain, tapi pohon ini memiliki batasan. Pembatasan itulah yang membuat bendera ini berkeping-keping. Oh, ternyata itu larangan. Tao Ti Xiaohai menghela nafas lega, lalu bertanya, bendera tidak bisa dipasang di pohon, jadi bagaimana kita menilai berapa banyak persimpangan 3 arah yang ada? Hanya karena sebuah pohon memiliki larangan bukan berarti setiap pohon memiliki larangan. Bahkan jika sebuah pohon memiliki larangan, kita masih dapat memasang bendera di jalan untuk menandainya, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu menjabat tangannya dan menebarkan 50 bendera, 4-10 batang tertancap di pohon, 10 batang tertancap di jalan. Ya, Tao Ti Xiaohai mengangguk, lalu melanjutkan mengamati dengan sabar bersama Long Ge. 1 jam kemudian, ledakan terdengar. Bobo-bobo semua bendera yang ditanam di pohon berubah menjadi bubuk, namun bendera yang ditanam di jalan masih utuh. Haha, sepertinya hanya ada batasan di pepohonan, bukan di tanah. Tao Ti Xiaohai melihat bendera yang hancur dan tersenyum. Tao Ti Xiaohai menatap dengan mata terbelalak. Sepertinya hutan ini memiliki batasan tidak hanya pada pepohonan, tapi juga pada permukaan tanah. Tidak hanya ada batasan di langit, tapi juga di bawah tanah, di bawah tanah. Long Ge tersenyum, kata, apakah kamu masih bisa tertawa sekarang? Tao Ti Xiaohai memandang Long Ge dan bertanya dengan heran. Tentu saja masyarakat harus selalu menjaga sikap optimis, kata Long Ge sambil tersenyum. Karena ada batasan di mana-mana, bagaimana kita bisa membedakan ketiga persimpangan ini? Jika kita tidak bisa membedakannya, bagaimana kita bisa keluar? Ada pembatasan di lapangan, jadi jangan biarkan bendera kita melanggar pembatasan ini. Sama saja jika saya memasang bendera ini di tanah. Long Ge berkata sambil tersenyum. Ya, itu ide yang bagus, asalkan aku memperhatikan saat berlari, kata Tao Ti Xiaohai sambil tersenyum, lalu melompat dan langsung menjelma menjadi tubuh Tao Ti setinggi 5 meter dan panjang 8 meter. Pada saat ini, Long Ge juga memasang bendera dengan nomor 1 di tanah. Setelah meletakkannya, Long Ge melompat ke punggung Tao Ti Xiaohai dan berkata ayo pergi, terus berlari menuju jalan tengah. Oke, jawab Tao Ti Xiaohai, lalu meraung, melepaskan cakar raksasanya dan berlari menuju jalan tengah. 10 menit kemudian, ketika mereka tiba di persimpangan 3 arah yang baru, Long Ge memasang bendera dengan tulisan 2 di atasnya. 10 menit kemudian, mereka tiba di persimpangan baru. Long Ge memasang bendera bertuliskan 3 di persimpangan tersebut. Dengan cara ini, ketika Long Ge memasang bendera ke-100, di persimpangan 3 arah ke-101, Long Ge melihat bendera ditempatkan di depannya. Berhenti, kata Long Ge. Tao Ti Xiaohai juga melihat bendera di depannya dan berhenti. Seperti yang diharapkan, bendera yang diletakkan di tanah tidak akan hilang, tapi bendera manakah ini? Long Ge bergumam, dan kemudian menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengambil bendera di tangannya, bendera 28. Bendera ke-28, sepertinya jalan ini bukan garis lurus, melainkan kurva, kata Long Ge. Nah, setelah menempuh perjalanan yang panjang, kita kembali ke persimpangan 3 arah ke-28. Saya ingin tahu berapa total persimpangan 3 arah yang ada. Saya kehilangan total 100 bendera, dan bendera tersebut tidak muncul berulang kali hingga simpang 3 arah ke-101, artinya setidaknya ada 100 simpang 3 arah, kata Long Ge sambil berpikir. Ada 100 persimpangan 3 arah. Di setiap persimpangan, Anda dapat memilih 3 jalan, kiri, tengah, dan kanan. Ada berapa kombinasi? Total ada 300 kombinasi kekuatan. Hanya dengan menemukan kombinasi yang tepat kita bisa keluar, gumam Long Ge. Ada banyak sekali kombinasinya, jika kamu mencobanya satu per satu, kamu mungkin tidak akan bisa keluar dalam 5 juta tahun, kata Tao Ti Xiaohai dengan kepala tertunduk. Baiklah, mari kita coba satu demi satu. Saat itu, itulah yang dilakukan orang bodoh. Sekarang labirin ini untuk menguji kebijaksanaan kita, kata Long Ge. Baiklah, Long Ge, bagaimana kamu ingin keluar? Tanya Tao Ti Xiaohai. Haha Xiaohai, apakah kamu pernah bermain labirin sebelumnya? Tentu saja saya pernah memainkannya. Saya telah berada di planet Tao Ti selama 5 juta tahun. Saya telah memainkan semua permainan kecuali memasak, kata Tao Ti Xiaohai.
Lalu menurutmu labirin apa yang paling sederhana? Long Ge bertanya. Labirin yang paling sederhana tentu saja berbentuk persegi. Blokir beberapa persimpangan dan biarkan orang lain melewatinya beberapa kali. Setelah beberapa berjalan, Anda bisa keluar. Ini relatif sederhana, kata Tao Ti Xiaohai. Yah, jelas sekali, ini bukan labirin persegi yang sederhana. Long Ge berkata sambil tersenyum, Xiaohai, seperti apa labirin yang lebih rumit? Tentu saja ada banyak cabang. Orang-orang terus mencoba dan membuat kesalahan, lalu kembali lagi, dan akhirnya menemukan tempat untuk keluar, kata Tao Ti Xiaohai. Nah, menurutmu pola seperti apa yang memiliki cabang paling banyak? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Tao Ti Xiaohai merenung sejenak dan berkata, saya tidak tahu tentang ini. Bujur sangkar adalah yang paling sederhana. Semakin banyak cabangnya, semakin rumit jadinya. Jadi, lingkaranlah yang paling rumit, kata Long Ge sambil tersenyum. Long Ge, maksudmu hutan ini berbentuk lingkaran? Tao Ti Xiaohai bertanya. Long Ge yang cerdas menunjukkan kekaguman di matanya, dan kemudian melanjutkan, hutan ini tidak hanya melingkar, tetapi labirin ini juga melingkar. Satu jalan berevolusi menjadi 3 jalan, 3 jalan berevolusi menjadi 9 jalan, dan 9 jalan berevolusi lagi, menjadi jalan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian jalan yang tak terhitung jumlahnya terhubung satu sama lain untuk membentuk sebuah siklus. Jika Anda tidak dapat menemukan jalan yang benar, Anda tidak akan pernah keluar. Lalu bagaimana kita bisa keluar? Tanya Tao Ti Xiaohai. Haha, karena kita tidak dapat menemukan pintu keluar, tidak bisakah kita menemukan pintu masuknya? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Long Ge, apa maksudmu? Mata Tao Ti Xiaohai berbinar dan dia bertanya. Maksudku adalah kita lari kembali, kata Long Ge sambil tersenyum. 3 jalan akan menjadi 1 jalan. Dengan semakin sedikit jalan, kita bisa keluar melalui pintu keluar, kata Tao Ti Xiaohai sambil tersenyum. Nah, tunggu apa lagi? Kenapa kamu tidak segera lari? Kata Long Ge sambil tersenyum. Ya Tao Ti Xiaohai mengangguk, lalu berbalik dan berlari kembali menyusuri jalan raya. 1140.